gadis. Ayahmu sudah lumpuh 7 tahun. Pembuluh meridiannya tersumbat. Sudah rusak fungsi otonomnya. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Kakek, tolong selamatkan ayahku. Cepat bangun, nak. Cepat bangun, bangun. Bukan aku tak mau menolong, tapi sungguh sudah tak mampu. Kakek, apa ayahku tak akan sadar selamanya? Tunggu. Ada di buku kedokteran ini tertulis, ada satu ramuan, mungkin bisa buat ayahmu sadar kembali. Benarkah? Tapi ramuan ini harganya sangat mahal dan sangat langka. Biasanya sulit didapat. Semahal apa? Obat ini setiap gramnya 500.000. 500.000. Obat ini sungguh mahal. Kalian tidak mampu membelinya. Bagaimana kalau begini? Saya bantu hubungi panti jompo. Bawa ayahmu ke sana. Terima kasih dokter, tapi aku tak akan pernah mengantar ayah ke panti jompo. Asal ayah bisa siuman, apapun akan kulakukan. Kiki, ayo pergi. Kak, kita mau kemana? Cari uang untuk selamatkan ayah. Zaman sekarang, anak setia seperti ini langka. Zaman sekarang, anak setia seperti ini langka. Selamat datang Nyonya Lan. Kalian ini tidak becus. Anak saya hilang 20 tahun. Kalian cari 20 tahun. Sekarang tak ada kabar sama sekali. Katakan padaku, dia di mana? Lucuan. Baik, hamba di sini. Grup Lan saya kini kaya dan berkuasa. Berbagai bisnis tersebar global, mendominasi dunia. Peringkat kekayaan dunia telah saya kuasai lama. Anak buah saya, tapi tak temukan orang untuk saya. Lucuan, anak saya terakhir muncul di kota Jiangcheng wilayahmu. Saya mau, meski jungkir balik kota ini, cari anak saya dan bawa kembali. Nyonya Lan tenang, hamba pasti berjuang, Tuan Muda pasti kembali. Wei Yuan, kau di mana? Saya tegaskan hari ini, siapapun, asalkan bisa menemukan anak saya, dengan kekayaan dan kedudukan saya, Lan Hui, saya bisa dengan mudah membantunya naik. Tapi, kalau saya tahu kalian berpura-pura setia tapi membangkang di belakang, jangan salahkan saya, Lan Hui akan beraksi dengan tangan besi. Bunda, belilah setangkai bunga. Dengan begitu, ayah bisa bangun dan main denganku. Kalian, berapa banyak lagi bunga yang belum terjual? Hanya tersisa ini. Bungkus saja semuanya. Saya beli semuanya. Benarkah? Kalian berdua, adik-beradik, merawat ayah kalian pasti tidak mudah. Anggap saja ini bantuanku untuk kalian. Saya juga berharap ayah kalian segera sadar. Ciki, ayo cepat kesini sama kakak. Makasih, Bibi. Makasih, Bibi. Ini, untuk Bibi. Hati-hati di jalan. Ayah, dengan bantuan orang baik ini, kamu pasti cepat sadar. Kakak, bunga habis terjual. Ayah kapan sadar? Ciki, saat kita dapat uang yang banyak dan bunga laku banyak, waktu itu, ayah pasti sadar. Ayah, percayalah, pasti cukup untuk obat agar cepat sadar. Kalian berdua, cepat pulang. Kakek, kenapa Anda datang? Kalian berdua, cepat pulang. Kakek, Anda datang. Kakek, Ciki sayang, aku menjemput kalian pulang. Tidak, kalau aku pergi ayahku bagaimana? Bodoh sekali kamu.
Ayahmu sekarang cuma beban, akan menyusahkan kalian. Tapi dia tetap ayahku. Aku tak peduli, kalian harus ikut aku pulang hari ini. Tidak, Ciki, aku dan Kiki tidak akan ikut kakek. Anak ini, kenapa keras kepala sekali? Kakek, kalau kakek yang jadi seperti ayahku, ibuku juga pasti tidak akan meninggalkan kakek. Tapi sampai kapan ini berakhir? Demi dia, kerja dari pagi sampai larut malam. Lihat, badanmu jadi kurus. Sudah seperti apa? Masa muda yang indah terbuang sia-sia. Kakek kasihan pada kalian. Kakek, bagaimanapun juga dia adalah ayahku. Dia yang melahirkan dan membesarkanku. Sekarang dia mengalami musibah. Aku tak bisa tinggal diam. Shinshin, kamu masih muda. Kiki masih kecil. Jangan membebani diri dengan tanggung jawab seberat ini. Kakek, aku sudah 18, bisa cari uang sendiri untuk menghidupi adik dan ayah. Kamu, semua orang tahu keadaanmu. Meski kau tinggalkan ayahmu sekarang, tak akan ada yang menyalahkanmu. Kamu kok bandel sekali. Aku tak akan tinggalkan ayah. Sudahlah, Waiyuan punya anak sepertimu. Itu keberuntungannya. Ini, ambil. Kakek, maksudmu apa? Sudahlah, Waiyuan punya anak sepertimu. Itu keberuntungannya. Ini, ambil. Kakek, maksudmu apa? Ada sedikit uang di sini, kau ambil saja. Kakek, dari mana ini? Ini uang asuransi 300.000 yuan saat ibumu meninggal. Awalnya ingin kuberikan untuk kalian berdua sebagai mas kawin. Kakek tak tega melihatmu hidup susah setiap hari. Ambil ini, obati dulu ayahmu. Kakek, tidak bisa. Aku tak boleh terima uang ini. Dengarkan kakek, ambillah. Kalau kurang, kakek akan cari cara lagi. Kakek. Kakek, aku sudah 18 tahun. Aku bisa cari uang sendiri. Aku bisa jaga adik dan juga jaga ayah. Ikut kakek pulang yuk. Setidaknya ada tempat berteduh. Meski susah, masakan kakek takkan kurang untukmu. Baris ini digabungkan dengan baris 250. Tapi ayahku, Ayo kita pulang bersama. benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, kakek. Ciki, cepat ucapkan terima kasih pada kakek. Terima kasih kakek, terima kasih kakek. Kakek, aku langsung berkemas sekarang. Pulang bersama kakek. Baik. Kakek, aku langsung berkemas sekarang. Pulang bersama kakek. Baik. Sampai di rumah. Sin, kamu dan Kiki masuk dulu. Bibi ada di rumah. Kakek tidak ikut pulang? Kakek mau keluar cari pekerjaan. Meski upahnya kecil, lebih baik dapat sedikit daripada tidak sama sekali. Kakek sudah sepuh. Lebih baik beristirahat saja. Kakek mungkin sudah tua, tapi tubuh kakek masih kuat. Kakek, aku ikut kakek cari uang. Sin kuat, bisa cari uang juga. Ciki juga kuat, Ciki mau ikut juga. Ciki, biarkan kakak dan kakek saja yang pergi cari uang. Kamu jaga ayah dengan baik di rumah. Kiki bisa melakukannya? Ciki pasti bisa. Bagus. Shin, kamu juga jangan ikut. Tinggal di rumah, rawat ayahmu. Kiki masih kecil. Jika dia terluka begini, aku juga tidak tenang. Tapi kakek, Cukup, jangan bicara lagi. Cepat masuk. kakek, hati-hati di jalan. Ciki, pergi, kami bawa ayah masuk. Keluar. Jangan pukul ayahku. Sudah izinkan kamu masuk. Ciki, pergi, kami bawa ayah masuk. Keluar. Jangan pukul ayahku. Sudah izinkan kamu masuk. Bibi, kakek yang bawa kami pulang. Rumah ini, saya yang berkuasa. Saya bilang tidak boleh masuk. Ya tidak boleh masuk. Saya lihat kalian berdua ini, gadis-gadis kecil ini sengaja pulang menunggu kakek mati untuk berebut warisan denganku kan? Bibi, saya tidak. Tidak ada. Kalau tidak, bawa ayahmu yang vegetatif ini keluar dari rumahku. Liu Mei, aku belum mati. Kau sudah mengincar hartaku. Kenapa aku punya anak durhaka seperti kau ini? Mereka anak kakak kandungmu sendiri, memanggilmu bibi dengan sepenuh hati. Terus kenapa? Kakakku itu, mati muda itu sudah nasibnya. Malah bawa dua anaknya untuk rebut warisanku. Kurang ajar. Meski warisan dibagi, mereka juga berhak mendapat bagian. Selain itu, mulai hari ini, mereka tinggal di sini. Tidak boleh.
Kau bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Rumah ini milikku, bukan milikmu. Sekarang stok makanan di rumah sudah habis. Ada tambahan 3 mulut yang harus diberi makan. Kau sudah tua renta, mampukah menghidupi mereka? Kau mampu atau tidak, bukan kau yang tentukan. Lihatlah gadis kecil ini, apa gunanya dia bagimu? Tapi lihatlah Meng Xingxin ini. Dia tampak segar. Lebih baik cepatkan dinikahkan, agar dapat mas kawin lebih banyak, untuk perbaiki hidup. Kau, Tuan Muda Wang, keluarlah. Aku lihat siapa yang mau jadi istriku. Tuan Muda Wang, keluarlah. Aku lihat siapa yang mau jadi istriku. Xin, ini Wang Hai, Tuan Muda Wang. Keluarga Tuan Muda Wang, tapi dengan grup LAN ada kerjasama di kota Jiangcheng, termasuk yang teratas. Perusahaan top 3. Dia sudi memilihmu, itu keberuntunganmu. Ikutlah Tuan Muda Wang. Nanti, hidupmu akan enak. Tuan Muda Wang, lihatlah keponakanku ini. Bagaimana? Memang cantik. Kakek Xin. Karena Tuan Muda Wang ada di sini hari ini, bagaimana kalau kita tetapkan perjodohan ini? Mas kawin dari Tuan Muda Wang pasti lengkap. Mungkin bisa langsung diberikan. Betul kan Tuan Muda Wang? Tentu saja. Begitu perjodohan ditetapkan, mas kawin 200.000 langsung diserahkan. 200.000. Kakek, kalian berdua makhluk tak tahu malu. Berani mengincar cucu saya. Liu Mei, kamu masih manusia? Jangan bilang begitu, kakek. Saya juga demi kebaikannya. Dengan kondisinya ini, membawa ayah yang cacat. Di mana cari seperti Tuan Muda Wang kami yang kaya dan berharta. Keluarga baik seperti ini? Bibi, saya tak ingin menikah. Tolong biarkan kami pergi. Hari ini kamu harus menikah. Tak menikah pun harus menikah. Xin, kita tak pergi kemana-mana. Tepat di sini. Rumah ini masih saya yang berkuasa. Kalian berdua makhluk tak tahu malu. Saya akan berjuang dengan tulang tua ini. Tak akan biarkan kalian berhasil. Kakek, Aku berjuang mati-matian dengan tubuh tua ini. Takkan biarkan kalian menang. kakek. Dengan kondisimu yang hampir rubuh ini, diri sendiri tak bisa lindungi. Masih mau membela mereka? Berhentilah ribut. Mungkin hidup lebih lama. Xin, bawa Ciki cepat pergi. Mereka tak berani apa-apa. Tidak, kakek. Aku tak pergi. Aku di sini menemanimu. Kakak, aku lindungi kamu. Tembak penjahat dengan senjata. Kau anak kecil, arahkan senjata padaku. Ganti pistol airku. Kau ganti pistol airku. Ayo bangun. Ciki, Dasar anak kecil menangis. Berani-beraninya panggil ayahmu untuk memukulku. Lihatlah dia lumpuh di kursi roda. Seumur hidup tidak akan bangun lagi. Bahkan jika bangun mau apa lagi? Istri kabur dengan orang lain. Harus menyaksikan anak perempuannya sendiri menikah denganku, gadis kecil. Kini tak ada yang bisa selamatkanmu. Lebih baik menikah denganku. apa yang kau lakukan? Apa? Tentu saja menjadikanmu istri kecilku. Ayo. Jangan mendekat. Kau cari mati. Ayah, Huai Yuan, Ayo. Jangan mendekat. Kau cari mati. ayah, Huai Yuan, ayah, kau akhirnya sadar. Ayah, kau akhirnya sadar. Lalu apa? Tetap saja hanya lelaki biasa? Beruntung dia. Bisa bangun juga. Bisa jadi ini pertanda ajalnya dekat, kilasan terakhir sebelum ajal. Tapi memang langkah vegetatif bisa sadar kembali. Xin, bertahun-tahun ayah tak bisa bergerak. Tapi aku dengar semua ucapan kalian. Aku tahu semua yang kau lakukan untukku. Kalian sudah bersusah payah. Tidak apa, ayah. Asal ayah bisa bangun, Xingxin rela melakukan apapun. Kalian sudah begitu susah. Aku pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Dan yang sudah menyakitimu ini, aku pasti buat mereka ganti rugi. Siapa yang kau berani lawan? Sebelum pingsan pun cuma lelaki biasa. Kau kira setelah bangun akan jadi orang hebat? Ingat ucapanmu sekarang. Nanti jangan menangis. Kau lumpuh bertahun-tahun, otaknya jadi bego ya? Masih berani lancang padaku. Betul. Karena kau baru sadar, cepat kita urus masalahnya. Tuan Muda Wang kami pasti tak akan perlakukan kalian buruk. Berani-beraninya kau incar anakku. Jangan tak tahu terima kasih. Yang tak tahu terima kasih itu kau
keluargaku bisa bekerja sama dengan grup LAN. Kau ini siapa? Grup LAN yang dimaksud grup LAN yang terkemuka di dunia, Betul. Tak kusangka priamu bisa kenal grup LAN. Hah, hebat ya. Percayakah kau? Dengan satu telepon, aku bisa hentikan kerja sama kalian? Baik. Ini benar-benar lelucon terbaik tahun ini. Kamu ngomong apa sih? Nanti kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Sin, berikan telepon padaku. Ibu, ini aku. Nanti kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Sin, berikan telepon padaku. Ibu, ini aku. Halo, Ibu. Waiyuan. Waiyuan, benar itu kamu, nak? Akhirnya kau menghubungi ibu. Di mana kau sekarang? Aku di kota Jiangcheng. Apa kau kerja sama dengan Wang? Iya, kerjasama. Ada apa, anak? Halo? Kau masih ingat menelepon? Kira-kira kau siapa? Dewasa begini masih tak berguna. Masih berani telepon ibumu? Kenapa? Kau pikir dengan telepon ibumu, dia bisa bela kau? Lihat kau yang menyedihkan ini. Jangan-jangan ibumu di pinggir desa pemulung ya? Kenapa? Apa ibumu mau datang sebentar lagi? Buang botol kotor ke aku ya? Di ujung telepon adalah Nyonya Lan, CEO grup LAN. Apa kamu tidak takut bisnis keluarga Wang bangkrut? Nyonya Lan, hanya kamu? Kamu layak simpan nomornya? Menurutku, dia cuma cari orang sekadar pamer. Halo? Bicaralah. Meng Xingxin ini kasih kamu apa keuntungannya? Sampai kamu tiru Nyonya Lan? Meniru? Aku Lan Hui. Kenapa harus meniru? Kamu ini rajin juga ya? Bahkan berani memalsukan diri sebagai Nyonya Lan, beraninya kau? Sepertinya bisnis keluarga Wangmu sudah tidak ingin jalan lagi. Huayuan adalah putra saya, Lan Hui, pewaris grup LAN. Kalau kau berani menyentuhnya, hati-hati dengan bisnis keluarga Wangmu. Kau bilang ya, ya saja. Aku juga bisa bilang aku ayahnya Nyonya Lan. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa bikin keluarga Wangku jatuh. Pah! Kau bilang kau adalah tuan muda grup LAN ya? Baik, aku akan telepon ayahku sekarang biar kulihat siapa kau sebenarnya. Hei, ayah, cepat datang ke sini. Ada orang yang mengaku dirinya adalah tuan muda grup LAN. Hei, ayah, cepat lihat ini. Ada orang yang ngaku dia tuan muda grup LAN. Sekretaris Li, Nyonya Lan silakan. Ada kabar anak saya, Huayuan. Dia di kota Jiangcheng. Benarkah? Saya segera jemput tuan muda. Huayuan sepertinya bersama keluarga Wang. Suruh Lucuan cepat kirim orang periksa. Keluarga Wang, kerjasama dengan keluarga Wang bagaimana? Nyonya Lan sudah sepakat. Tinggal tanda tangan Anda. Tanda tangan? Beritahu keluarga Wang, hentikan kerjasama. Dalam beberapa hari, suruh keluarga Wang datang sendiri temui saya. Baik, Nyonya Lan. Huayuan, aku yang bersalah. Betapapun teraniamu, semua akan kubalas. Persiapan bagaimana? Sudah siap, Direktur Lu. Bisa berangkat sekarang. Ingat, tujuan kita adalah menjemput Tuan Muda. Jangan sampai ia tak senang. Ya, Direktur Lu. Semua sudah paham? Paham? Asal Tuan Muda kembali selamat, keluarga Lu akan makin jaya, makin erat dengan grup LAN. Ke desa Liu, cepat. Pastikan Tuan Muda pulang. Siap? Ke desa Liu, cepat. Pastikan Tuan Muda pulang. Siap? Baik. Bukannya kamu selalu klaim dirimu adalah tuan muda grup LAN? Kebetulan ayahku punya kerja sama dengan grup LAN. Tunggu ayahku datang, kulihat caramu mengelak. Tuan Muda Wang, kamu benar panggil ayahmu. Lihat sikapnya, mana mungkin dia tuan muda. Nanti akan ketahuan. Jangan pura-pura, aku tahu trik-trikmu. Kakakku dulu juga kau tipu begitu kan? Huayuan, jangan lanjut. Kalau ketahuan, seumur hidup tak bisa angkat kepala. Iya, ayah. Kesehatanmu juga belum pulih. Sebaiknya kita jangan bertengkar lagi. Ayah, Xingxin, aku serius. Aduh nak, kenapa tak dengarkan? Keluarga Wang hari ini tamat. Itu janjiku. Siapa berani bicara besar?
Anda datang. Pak Wang datang. Sekarang lihat siapa yang keras kepala. Ayah, inilah si cacat itu. Mengaku dirinya tuan muda Gruplan. Lucu sekali, bukan? Dia Tuan Muda Gruplan. Betapa mulianya. Cuma dia satu-satunya lumpuh separuh badan berani menyamar jadi. Dengar nggak? Masih mau cari alasan? Dasar bodoh pengecut. Ada orang tertentu sungguh tak tahu malu. Coba lihat wajahmu di cermin, kelakuanmu seperti apa. Kelakuanmu sendiri bagus. Siang bolong bersamanya berhubungan mesum di kamar kami dianggap buta. Jangan fitnah, nanti kuadukan. Omong kosong, jangan alihkan topik. Ayah, lihat dia berani menyamar jadi tuan muda Gruplan. Tangkap saja dia, langsung serahkan ke Gruplan. Gruplan mana bisa kau semena-mena berani lancang begitu. Kalau berbuat salah, harus tanggung sendiri akibatnya. Hari ini aku bawa kau si penipu ke Gruplan. Aku Wang Hai bisa dapatkan sedikit jasa. Wang Hai serang. Siap. Tuan muda, Tuan muda, Hah? Itu kan lucuan, asisten setianya Nyonya Lan. Direktur lu hari ini ada urusan apa ke sini? kalian ribut apa di sini? Mengganggu ketenangan tuan muda. Siapa bilang tempat ini tidak boleh didatangi? Direktur Lu, Anda tadi memanggilnya tuan muda. Itu tidak mungkin, kan? Kau ini siapa? Berani meragukan aku? Keluarga Wang masih mau cari rezeki di Jiangcheng? Lucuan, jangan dihormati malah tak tahu diri. Dulu kami sebut Anda direktur lu, hanya demi menghormati Gruplan. Anda siapa? Anda cuma anjingnya Gruplan. Berani-beraninya menggonggong padaku. Betul, sok penting amat kau. Ayah, dia cuma menggerta. Mana mungkin orang cacat jadi tuan muda Gruplan? Nanti kalian tak akan tertawa. Jangan berlagak misterius di sini. Kau pikir aku... Halo? Direktur Wang, kelima proyek kerja sama dengan Gruplan dihentikan semua. Apa? Halo? Direktur Wang, 5 proyek kerja sama kita dengan Gruplan semua dihentikan. Apa? Lucuan pasti ulahmu ya. Tapi Direktur Wang, Nyonya Lan dari Gruplan bilang dia mau bicara langsung denganmu. Oke. Hampir saja aku kaget. Kukira mereka memang punya kemampuan. Kalian gak lihat kemampuan diri sendiri. Betul. Dia cuma orang cacat yang duduk di kursi roda. Masa mengira dengan bantuan lucuan bisa bikin kehebohan? Ayah, sebenarnya bagaimana? Direktur utama Gruplan mau bicara kerja sama langsung denganku. Kalau kita berusaha sedikit, bisa untung miliaran. Benar, kalau begitu keluarga Wang bakal makin sukses dong. Apa kalian tak pernah berpikir ini sengaja untuk keluarga Wang sebagai perjamuan Hongmen? Kau pikir kau ini seperti Shang Yu, masih mengadakan perjamuan Hongmen? Berani kutuk keluarga Wang? Kamu ini. Kamu percaya tidak? Satu pukulan bunuh kamu. Jaga ucapanmu. Siapa kamu? Berani tidak hormat tuan muda. Aku bilang, mau apa? Kalau berani, pukul aku. Kau. Hanya anjing keluarga Lan. Ini akibatmu sendiri. Bertindak lindungi tuan muda. Jangan-jangan. Ini. Kalian mau apa? Di siang bolong, mau berbuat jahat? Aku beritahu, lucuan. Kalau sentuh kami, ayah anak, satu jari pun, Gruplan, lihat kamu bagaimana bertanggung jawab. Sangat bodoh. Tuan muda, orang-orang tak tahu malu ini. Bagaimana ditangani? Ciki masih kecil, tidak pantas melihat hal berdarah. Usir saja mereka. Baik. Lemparkan mereka keluar. Hati-hati, sakit. Meng Huayuan, masalah lucuan belum selesai. Kalian tunggu saja. Tuan muda, Anda dan para nona bisa tinggal di tempat saya dulu. Nyonya Lan akan menjemput beberapa hari lagi. Baik. Huayuan, nak. Ini sebenarnya bagaimana? Iya, ayah. Kenapa mereka begitu hormat padamu? Bahkan memanggilmu tuan muda? Yang kukatakan dulu semua benar. Aku sebenarnya adalah pewaris Gruplan. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, ayah. Kenapa mereka sangat hormat padamu? Bahkan memanggilmu tuan muda? Aku bilang sebelumnya itu benar. Aku memang penerus Gruplan.
Ayah, lucuan ini keterlaluan, menganggap keluarga Wang mudah diinjak, mengandalkan grup LAN, berani melawan kami. Bahu saya masih bengkak sampai sekarang. Aneh juga. Dulu lucuan ini setiap ketemu aku sangat sopan. Hari ini seperti orang yang berbeda. Jadi berani. Kenapa lagi? Ngandelin jumlah orangnya. Oh iya, kamu bilang pemuda di kursi roda itu jangan-jangan benar. Punya pengaruh besar? Apa latar belakangnya? Cuma seorang pria yang sudah lumpuh 7 tahun. Adik iparnya, Liu Mei, telah memberitahu saya. Dulu, kalau bukan karena mertuanya menolongnya, dia pasti sudah mati kelaparan. Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir lagi. Ayah, bagaimana ayah akan menghajar mereka? Beberapa hari lagi, ketika saya bertemu Nyonya Lan, sekalian saya laporkan dia. Asal perusahaan keluarga Lu berada di tangan kita di kota Jiangcheng, kita bisa berjalan seenaknya. Nanti di kota Jiangcheng, bukankah kita yang berkuasa? Juga gadis besar di samping Meng Huayuan itu harus jadi milikku. Asal jangan sampai ada korban jiwa, terserah kamu. Tuan Muda, apa sebaiknya saya ikut? Tidak perlu, kerjakan saja tugasmu. Tapi Nyonya Lan memerintahkan saya harus melindungi Tuan tanpa jeda. Saya akan berbicara dengan ibu. Saya sudah lama tak sadarkan diri berkat kedua putri saya merawatku. Saya ingin mengajak mereka jalan-jalan ke mall. Ini kartu hitam yang disiapkan Nyonya Lan khusus untuk Tuan, tanpa batas limit. Silakan gunakan untuk belanja apapun untuk Tuan dan nona-nona. Baik. Ciki, ayah akan belikanmu baju baru. Bagaimana? Baik, baik. Ciki sudah lama tidak memakai baju baru. Selalu pakai baju lama peninggalan kakak. Ciki, ayah akan segera membawamu beli baju baru. Ciki mau apa? Ayah belikan semuanya. Ayah yang terbaik. Ayo pergi, Xin. Ciki, ayah akan segera membawamu beli baju baru. Ciki mau apa? Ayah belikan semuanya. Ayah yang terbaik. Ayo pergi, Xin. Wah, gaun di sini cantik sekali. Pilih yang kamu suka. Sungguh cantik. Hentikan. Siapa suruh sentuh? Bisa beli baru sentuh. Gaun ini, bungkus. Bungkus ini. Gaun ini model terbaru di toko kami. Kamu punya uang? Punya uang atau tidak? Coba gesek kartunya. Gesek kartu. Ada uang di kartu ini? Jangan buang waktuku. Maksudmu apa? Tahu harga gaun ini? 80.000? 80.000. Tak bisa kurang sedikit pun? Ayah, ini terlalu mahal. Kita cari toko lain saja. Cari yang biasa saja. Tak apa, Xin. Ayah punya uang. Kamu lupa? Paman lu baru bilang. Kartu ini tanpa batas limit. Tapi ini tetap terlalu mahal. Kaki ayah belum pulih. Lebih baik uangnya kita simpan dulu untuk mengobati ayah. Gesek kartu. Baru saja paman lu bilang kartu ini batasnya tak terbatas. Tapi ini terlalu mahal. Kaki ayah belum sembuh. Lebih baik kita simpan uangnya dulu untuk berobat. Gesek kartu. Gesek kartu. Kartu apaan ini, ada isinya atau tidak? Kamu belum pernah lihat, cuma membuktikan wawasanmu sempit? Wawasanku sempit? Masih lebih baik daripada pria di kursi roda ini. Seumur hidup takkan bisa berdiri, sok mau jadi orang kaya. Kamu bicara apa? Jangan hina ayahku. Ayah, kita jangan beli di sini. Cari toko lain. Baik. Kamu mau apa? Kami sudah bilang tidak beli. Mau apa? Aku tunggu agar kalian bawa barang masuk dan menipu orang lain. Tidak mungkin. Kenapa kau seperti ini? Ini kartu kami. Tidak akan kuberikan. Kalian pasti penipu. Kartu ini curian, kan? Sudah kami bilang, beli di tempat lain. Masih mau apa lagi? Gagal tipu, mau kabur? Siapa yang menipumu? Kami tidak menipu. Aku juga tidak tahu. Ada apa ini? Tapi kartu ini tidak palsu. Masih berani membantah? Lihat bagaimana aku menghajarmu. Kalian ribut apa? Bisnisku masih bisa jalan tidak? Kami tidak bohong. Saya juga tidak tahu. Ada apa ini? Tapi kartu ini tidak palsu. Berani-beraninya membantah. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Kalian ribut apa? Bisnis saya jadi tidak jalan nih. Bos, mereka menipu saya pakai kartu jelek. Kartu apa? Kartu jelek ini, Ini kartu yang terbatas 3 saja di dunia kartu hitam kelas atas. bos, apa yang Anda bicarakan? Mereka penipu, kan? Diam, kau tahu apa? Kartu ini hanya bisa digunakan oleh orang berkuasa kelas atas. Konon katanya, limit di dalamnya tidak terbatas. Bos, ini mungkin saja palsu. Lihatlah mereka ini tidak mirip orang berkuasa. Kartu ini benar milikmu?
Kami mau beli baju itu. Dia bersikeras kami penipu. Sikap mereka memang tidak seperti pemilik kartu hitam. Apa ini palsu? Tuan, maafkan kami, staf saya kurang ajar. Telah menyinggung Anda. Saya proses kartunya. Bajunya segera saya ambil. Silakan. Maafkan kami, staf saya kurang ajar. Telah menyinggung Anda. Saya proses kartunya. Bajunya segera saya ambil. Silakan. Kamu penipu. Berani main-main denganku. Ada apa? Kartu ini jelas-jelas palsu. Palsu. Mustahil. Mustahil kau ini keras kepala sampai akhir. Kartu ini pakai mesin pos ini tidak bisa diproses sama sekali. Bukan kartu palsu. Lalu apa? Bos, lihat kan saya bilang mereka penipu. Bos, mungkin ada kesalahan, bisa dicoba lagi? Coba 100 kali, tetap kartu palsu. Mesin pos saya memproses tagihan jutaan, tidak pernah salah. Kalian ini miskin tapi sok kaya bawa kartu palsu. Datang ke sini pura-pura saja kan? Akan kuungkap kalian hari ini. Ayo lihat. Orang ini bawa kartu palsu ke sini berlagak kaya. Mau gaun mahalku gratis. Ingat baik-baik, jangan sampai tertipu mereka. Aku sudah curiga sejak tadi. Keliling lamut, tak beli apa-apa. Ternyata penipu. Jangan-jangan salah lihat? Tak mungkin salah, mereka tak punya uang, cuma bawa kartu palsu berlagak di sini. Ada apa? Mereka tak bisa bayar baju tipu pemilik dengan kartu palsu. Huai Yuan. Mereka nggak punya duit pakai kartu palsu buat nipu saya. Ada apa? Orang-orang itu nggak ada uang buat beli baju, pakai kartu palsu tipu pemilik toko. Ini bukan Nona Bai? Cepat, silakan masuk. Nona Bai. Siapa dia? Kok pemilik toko takut sekali? Wajar saja. Seluruh mal ini milik keluarga Nona Bai. Pemilik toko berdagang di sini harus lihat dia. Nona Bai, tolong beri keadilan. Kenapa? Nona Bai, mereka datang ke sini beli baju pakai kartu palsu bohong saya. Kualitas kartu ini kayaknya nggak palsu. Kamu yakin kartu bank ini palsu? Ini Kartu bank mereka di mesin edisi kami sudah dicoba 3 kali, gagal semua. Ini bukan kartu palsu, bisa jadi kartu asli. Dan bahkan direktur bank yang ke toko kami bisa bertransaksi normal. Cuma kartu jelek mereka yang bermasalah. Jangan-jangan kartu bank ini spesifikasinya terlalu tinggi. Perlu diaktifasi langsung oleh bank? ini Masa sih? Kartu ini asli. asli, ini tidak mungkin. Anda meragukan saya? Tidak berani. Kalau Nyonya Bai bilang asli, ya pasti asli. Saya yang salah. Mereka lihat baju yang mana? Nyonya Bai benar yang ini. Berapa harganya? Nyonya Bai sudah bersuara ngomong uang lagi buat apa? Saya langsung bungkuskan. Beli padanya? Ini Kenapa? Apa kata-kataku, buy shooting, tidak berlaku lagi? Atau tokomu ini tak mau dijalankan? tidak berlaku. Sangat berlaku. Aku ambilkan sekarang. Terima kasih. Aku ambilkan sekarang. Terima kasih. Huai Yuan, benarkah ini kamu? Ayah, tante ini kenal ayah ya. Mereka anak perempuanmu? Iya, ini ayahku. Namaku Meng Ciki. Kakakku namanya Meng Xingxin. Huai Yuan, aku mencarimu selama ini. Tak kusangka kau sudah punya anak perempuan? Huai Yuan, selama bertahun-tahun ini kau sengaja menghindariku? Syuting, aku tidak menghindarimu, hanya malu bertemu denganmu. Ayah tidak bersembunyi dari Bibi. Dia kecelakaan, tertidur terus. Beberapa hari lalu baru bangun. Kecelakaan. Kalau begitu kakimu ini, Kakak bilang ada obat tertentu yang bisa menyembuhkan kaki ayah. Tapi kakak tidak punya uang sebanyak itu. bisa sembuh sudah baik. Bisa sembuh sudah baik. Kakak cantik sekali.
Kakak cantik sekali. Bagus tidak? Bagus, Singsin keluarga kami pakai apapun bagus. Ciki juga mau secantik kakak sama seperti kakak. Kalau begitu Kiki cepatlah besar, nanti akan secantik kakak. Mang Huayuan, apa kamu bisa memberi penjelasan sekarang? Ciki, kamu mau pergi pilih baju sama kakak? Mau. Ayo, Apa yang mau kamu tanyakan? Bertahun-tahun aku mencari kamu. Kamu malah diam-diam sudah punya anak. Ini kecelakaan. Dulu setelah pergi dari rumah, aku kecelakaan dan koma. Ibunya yang menyelamatkan aku. Tapi dia tidak tertolong. Aku ini apa? Ciki, kamu ingin punya ibu? Ingin. Kalau gitu menurutmu tadi Bibi Bay yang menolong kita bagaimana? Cantik sekali. Mari kita cari cara supaya Bibi Bay bisa jadi ibu kita ya. Bagus, bagus. Ciki akan punya ibu. Kalau gitu ayo kita pergi. Tante pulang sama kita yuk. Boleh? Ciki ngomong apa sih? Cepat sini. Nggak mau. Ciki mau sama Tante Bay. Ayah yang ajarin. Enggak lah. Ayah, Ciki juga suka Tante Bay, makanya begitu. Turutin aja dong. Mimpi? Ciki. Pulang sama tante ya? Boleh. Ayo. Ciki. Pulang sama tante ya? Boleh. Urusan grup, bagaimana persiapannya? Nyonya Lan, semua sudah diserahkan. Anda bisa tenang pergi ke kota Jiangcheng. Atur penerbangan paling pagi besok. Siap, Nyonya Lan. Selain itu, hubungi media untuk terbitkan pengumuman. Katakan saya Lan Hui besok akan mengadakan jamuan penyambutan untuk anak saya di Hotel Grand Jiangcheng. Nanti, aku akan membuat Huayuan di jamuan itu secara resmi mewarisi grup Lan. Baik, Nyonya Lan. Saya akan menyebarkan kabarnya. Huayuan, besok aku akan mengadakan jamuan penyambutan untukmu di Hotel Grand Jiangcheng. Nanti, di jamuan itu aku akan umumkan kamu mewarisi grup. Kiki, ayo kita pergi. Kita cari nenek. Ciki, Pelankan suara, Kiki masih tidur. kenapa masih tidur? Bukannya mau pergi ke jamuan bersama? Kalau begitu Kiki jangan ikut saja. Dia masih kecil, masa pertumbuhan. Benar juga. Kalau gitu Kiki jangan dibawa dulu. Pestanya ramai dan campur aduk. Jangan sampai terjadi hal tak terduga lagi. Singsin, telepon kakek. Minta jaga Ciki. Huayuan, ini obat dari dokter tradisional Tiongkok. Sangat efektif untuk kakimu. Coba dulu. Terima kasih syuting. Kakek bilang sebentar lagi akan jemput Kiki. Ayo kita berangkat dulu. Huayuan, kamu dan Sinsin masuk dulu. Ayahku juga datang hari ini. Aku jemput dia dulu. Hati-hati di jalan. Ini tempatnya yang disiapkan nenek untuk pesta. Ayo masuk. Halo kalian berdua, tolong tunjukkan undangannya. Undangan. Ayah, ini tempat yang disiapkan nenek untuk jamuan kita. Ayo masuk. Halo Anda berdua, tolong tunjukkan undangan. Undangan? Aku tak tahu. Maaf Pak, tanpa undangan tidak boleh masuk sesuai aturan. Ini tempat jamuan Nyonya Lan. Ya, di sini. Tapi kita tak punya undangan. Bodoh. Nyonya Lan ini khusus mengajakku kerjasama. Untuk apa kita butuh undangan? Berhenti. Kalian mau apa di sini? Apa urusanmu? Tentu ada urusan. Ayahku hari ini di sini akan berbisnis miliaran dengan Nyonya Lan. Jangan-jangan kalian datang untuk mengacau? Kami diundang ke pesta minggir. Ke pesta apa? Apa aku salah dengar? Kenapa tidak masuk? Kurasa tak bisa masuk. Kalian berdua, tolong tunjukkan undangan. Undangan, lihat baik-baik. Kami dari keluarga Wang di kota Jiangcheng. Coba kau tanyakan Nyonya Lan sengaja menunggu untuk bertemu ayahku. Jika urusan penting tertunda, kau sanggup tanggung? Dek, hadapi kenyataan. Aku hari ini datang untuk bertemu Nyonya Lan.
Kau pasti tak mau kehilangan pekerjaan. Silakan kalian berdua. Lihat, inilah status keluarga Wang. Sedangkan kau hanya pria biasa. Kau lihat jelas kan? Nyonya Lan adalah nenekku. Acara ini untuk ayahku. Kenapa kau halangi kami? Gadis kecil, jangan asal ngomong. Nyonya Lan saja tak pernah mengakui punya anak. Mana mungkin ada cucu? Jangan buat keributan di sini. Pergi sana. Kalau tidak, aku tak akan sungkan. Apa yang kalian lakukan? Gadis kecil, jangan asal ngomong. Nyonya Lan saja tak pernah mengakui punya anak. Mana mungkin ada cucu? Jangan buat keributan di sini. Pergi sana. Kalau tidak, aku tak akan sungkan. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Kami tidak punya undangan. Security ini tidak mengizinkan kami masuk. Kau tahu siapa aku? Anda adalah... Dari keluarga Bai Shooting. Oh, Nona Bai. Aku tadi buta mata. Tak mengenali Anda. Maafkan ketidaktahuan saya. Sekarang bisakah mereka masuk? Nona Bai, sungguh, hari ini komandan memberi perintah keras. Katanya akan datang 2 tokoh penting. Tanpa undangan, semua ditolak. Kalau saya biarkan Anda masuk, nanti ketahuan. Posisi saya ini bisa hilang, Nona Bai. Kalau dia, kau tahu siapa? Saya tidak tahu. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia adalah tokoh penting yang dimaksud komandanmu, penerus grup LAN, Meng Huayuan. Memang benarkah? Saya Bai Shooting, mana berani bohong? Maaf, saya tak mengenali. Tak mengenali Anda. Tolong maafkan saya. Lepaskan saya. Sudahlah syuting, jangan persulit dia. Dia cuma jalankan aturan. Sekarang, bisa kami masuk? Bisa, pasti bisa. Saya antar kalian masuk. Saudara Wang, Anda memang hebat. Dengar-dengar Nyonya Lan mau bicara kerjasama langsung dengan Anda? Betul, Saudara Wang. Kali ini, pasti Anda bisa dapat keuntungan miliaran. Keberuntungan. Semua cuma keberuntungan. Kalau saya bisa makan enak, mana mungkin biarkan saudara-saudara cuma minum kuahnya. Ayo, bersulang untuk Direktur Wang. Ayo. Saya ada teman. Silakan lanjutkan. Tunggu. Ayo, bersulang untuk Direktur Wang. Ayo. Aku punya teman lain. Silakan kalian ngobrol. Bagaimana kalian bisa menyusup masuk? Bagaimana kami masuk? Perlu kami beritahu padamu? Gadis cantik mulutnya keras juga. Entah bagaimana setelah kukuasai. Akan jadi seperti apa? Kau sudah bosan hidup. Justru kau yang bosan hidup. Kau ini siapa? Cuma pria lumpuh di kursi roda berani melawan aku? Satpam di luar benar-benar buta. Membiarkan orang seperti kalian masuk, tidak takut mencemari udara? Mau bisik-bisik cerita padaku? Dari lubang anjing mana kalian merangkap masuk? Tentu saja dengan terang-terangan berjalan masuk. Terang-terangan. Bahkan undangan pun tak ada. Penjaga keamanan bisa membiarkanmu masuk? Menganggapku anak 3 tahun? Kamu bisa masuk tanpa undangan. Kenapa aku tidak bisa? Omong kosong, acara setinggi ini, pria sepertimu yang tak bisa berdiri bisa masuk? Wang Mingyang benar pandai membesarkan anak. Sama sekali tak punya tata krama. Kamu siapa? Keluarga Bai. Oh, ternyata keluarga Bai itu ya. Kalau begitu kamu pasti si perawan tua Bai Shooting dong. Aku menikah atau tidak, ada urusannya denganmu? Kalau memang tak ada yang mau, kau lumayan cantik. Ikut aku, bagaimana? Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan jadi pria. Seperti kamu punya nyali. Akan kubuat kamu merasakan sensasi pria. Berani menyiramku? Shohai, ada apa? Kelompok ini entah dari mana masuk menyusup, dan wanita ini berani menyiramku dengan anggur. Bai Shooting. Kenapa kau di sini? Ada apa hubunganku denganmu, Wang Mingyang, di mana aku berada? Mereka pasti kau bawa masuk. Tak ada hubungan denganmu. Kau berani menyiram anakku sekarang bilang tak ada hubungan. Dengar baik-baik, Bai Shooting keluarga. Baik kalian sekarang sudah keluarga yang jatuh. Tidak dianggap masih mau seperti dulu memperlakukan keluarga Wang sebagai bulan-bulanan. Dia sendiri mulut jahat, pantas. Menyiramnya masih terlalu ringan. Kau ini wanita berhati busuk. Ayah, ini tak boleh berakhir begitu saja. Nenek tua ini berani menyiramku, dan pria ini, jangan biarkan dia lolos. Mereka harus berlutut dan minta maaf padaku. Minta maaf sekarang, atau keluarga Bai akan lenyap dari kota Jiangcheng. Biarkan aku urus. Kau bahkan tak bisa berdiri, seorang pria masih mau ikut-ikutan menolong gadis cantik?
Kupikir kau ini menolong gadis buruk rupa. Wang Mingyang dari keluarga Wang. Benar kan? Kau tahu namaku. Masih bicara dengan nada begitu? Jangan kira karena cacat, lalu jadi berani. Lalu kau tahu siapa aku? Aku sudah menyelidikimu. Kau kan lumpuh bertahun-tahun, hanya bergantung pada dua anak perempuanmu yang berjuang baru bisa bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Nak, benar kan? Benar. Dengar semua, pria ini sudah lumpuh bertahun-tahun. Baru sadar beberapa hari lalu. Sekarang jalan saja tidak bisa. Selama ini, andai bukan karena anak perempuannya, ayahnya ini sudah mati kelaparan. Dia cuma seorang parasit. Bisa punya identitas apa? Ayahku bukan orang tak berguna. Dia cuma seorang parasit. Bisa punya identitas apa? Ayahku bukan orang tak berguna. Bahkan bukan manusia. Kamu lihat baik-baik. Siapa yang mau bantu kamu? Hari ini aku lagi baik hati, aku kasih kesempatan, suruh dia nikah sama aku. Jadi budak seumur hidup. Aku bisa maafkan. Gimana? Mimpi? Ayah, ayo kita pergi. Aku nggak mau di sini. Mereka keterlaluan. Kamu cari masalah sendiri. Cari masalah sendiri. Aku malah mau nikahi dia. Kamu mau apa? Mau apa? Biar kamu rasakan. Apa itu kesenangan? Ayo, ayo. Ko Ayah, Yuan. Kamu laki-laki. Hari ini aku bunuh kamu. Berhenti. Kamu laki-laki. Hari ini aku bunuh kamu. Berhenti. Tuan Muda, maafkan saya datang terlambat hukum saya. Silakan Tuan Muda hukum saya. Tidak apa-apa, bangunlah semua. Wang Mingyang membesarkan anak yang nekat seperti ini. Keluarga Wang rupanya sudah bosan hidup. Tangkap mereka. Ayah, tolong, dia memukul ayah saya. Siapa berani? Ingin memberontak. Kalian tahu siapa saya? Banyak omong, tangkap. Saya diundang Nyonya Lan untuk kerjasama. Kalau kalian berani sentuh saya, nanti saat Nyonya Lan datang takkan ada yang lolos. Jangan ancam saya dengan Nyonya Lan. Ajal keluarga Wang ditentukan oleh Nyonya Lan. Jika ada masalah, saya yang tanggung. Langit runtuh pun saya yang sokong. Lu Cuan, kau ingat baik-baik. Nanti saat Nyonya Lan datang, kau yang pertama dia hajar. Kau pikir Nyonya Lan mau kerjasama denganmu? Apa maksudmu? Dasar sombong. Sudah kukatakan, ini perjamuan Hongmen untuk menjebakmu. Antusias sekali kalian. Jelaskan. Perjamuan Hongmen? Apa maksudnya? Nyonya Lan ingin kerjasama denganku itu bohong? Tidak mungkin. Sudah kukatakan, ini perjamuan Hongmen untuk menjebakmu. Antusias sekali kalian. Jelaskan. Perjamuan Hongmen? Apa maksudnya? Nyonya Lan, keinginannya bekerja sama denganku itu palsu. Apa yang tidak mungkin? Meng Huayuan, jangan kamu cari sensasi di sini. Nanti saat Nyonya Lan datang, aku yang pertama akan menyuruhnya menyantapmu duluan. Aku sudah mengingatkan kalian dengan tulus, tapi kalian tidak mendengarkan. Dengarkan baik-baik, orang yang berdiri di depan kalian ini adalah putra kandung Nyonya Lan, dan juga calon penerus ahli waris grup Lan. Mari kita tidak bicarakan dulu apakah Nyonya Lan punya anak laki-laki. Nyonya Lan juga tidak mungkin membiarkan seorang penjahat mengambil alih grup Lan miliknya. Benar kan? Nanti kita lihat saat Nyonya Lan datang, Saat Nyonya Lan datang, nanti kau akan jadi orang pertama yang diusir. bisik-bisik. Bicara besar itu mudah. Aku malah bilang Lan Hui sama sekali tak pantas bekerja sama dengan ayahku. Keras kepala sekali. Sudah diambang maut, masih tak sadar. Kami yang keras kepala, kurasa kau yang ketakutan. Kau takut saat Nyonya Lan datang, kau akan dihajar nanti. Sudah, tak perlu buang-buang waktu berdebat dengannya. Kalian pergi sekarang juga, jangan paksa aku bertindak. Aku belum selesai bernegosiasi dengan Nyonya Lan. Mengapa aku harus pergi? Dua pengganggu ini terpaksa kupukul. Kau berani pukul aku? Kubilang padamu. Bahkan Nyonya Lan datang. Dia pun tak berani begitu padaku. Betul, bahkan Nyonya Lan bertemu ayahku harus beri salam dulu. Kau siapa? Katakan terakhir kali Nyonya Lan mustahil kerja sama denganmu. Omong kosong, kau berani pukul ayahku? Kubunuh kau? Berhenti. Siapa berani sakitkan anakku?
Nyonya Lan mustahil kerja sama denganmu. Omong kosong, kau berani pukul ayahku? Kubunuh kau. Berhenti. Siapa berani sakitkan anakku? Nyonya Lan, Nyonya Lan, apa maksudmu ini? Mempermainkan keluarga Wang. Kau tahu siapa dia? Bukankah dia cuma orang lumpuh bertahun-tahun? Mungkinkah dia benar-benar putramu yang hilang? Nyonya Lan, kamu sungguh mau untuk seorang pria tak jelas bermusuhan dengan keluarga Wang? Pondasi keluarga Wang di kota Jiangcheng tak mudah digoyahkan. Pondasi? Keluarga Wang di mataku bahkan lebih hina dari rumput. Berani melawan aku? Apa maksudmu? Putus kerja sama total. Kau pikir bisnis kecil keluarga Wang lebih penting dari putraku? Putramu, dia. Ibu, kau datang. Xingxin, ini nenek. Nenek, Xinxin, nenek akan usir orang jahat itu. Wang Mingyang, keluarga Wang sepertimu berani ajak kerja sama dengan Lan. Cepat pergi dari sini. Nantikan saja sanksi total dari grup Lan. Apa maksudmu? Berani-beraninya sakiti anakku. Keluarga Wang akan kubangkrutkan. Hilang untuk selamanya. Lan Hui, jangan keterlaluan. Meski tanpa dukungan keluarga Lan, keluarga Wang tetap akan dapat kerjasama dari banyak pihak. Silakan coba. Kurasa dia anak haram yang kau sembunyikan. Tak heran selama 7 tahun tak berani muncul. Sekarang dibawa ke sini untuk injak keluarga Wang dan naik jabatan. Ya, kukatakan padamu, jangan harap. Meng Huayuan, dia putra Lan Hui, grup Lan, satu-satunya ahli waris. Kalian brengsek ini tak layak bersihkan sepatunya. betul. Bangsa tak tahu maut. Seret mereka keluar, jangan kotori tempatku. Hebat selalu Nyonya Lan. Kalian brengsek ini tak layak bersihkan sepatunya. Betul. Bangsa tak tahu maut. Seret mereka keluar, jangan kotori tempatku. Hebat selalu Nyonya Lan. Chen Yan, aku tak ingat undang kau ke pesta hari ini. Kau datang tak diundang, maksudmu apa? Tentu saja untuk memberi hadiah. Ini Beraninya dia, di acara Nyonya Lan berani dia kirim lonceng. Kurang ajar, keluarkan dia. Kenapa Nyonya Lan belum bicara anjing peliharaannya? Sudah gatal duluan. Kamu, Apa maksudmu? Lepaskan mereka. Kau bilang lepas, ya lepas, tidak sesuai aturan. Dia anakmu. Apa urusanmu? Hadiah yang kuberi hari ini, apakah ibu puas? Ini untuk persiapanmu sendiri. Tak ada tempat lain. Datang ke sini, cari perhatian ya. Tahukah kau, bahkan ibumu tak berani bicara begitu padaku. Lama tak bertemu, kau makin kurang ajar. Kamu memang sudah tak punya tempat lain untuk pergi. Jadi datang ke sini cari perhatian ya. Tahukah kamu, bahkan ibumu sendiri tidak berani bicara seperti itu padaku. Lama tak bertemu, kamu jadi semakin sombong. Kenapa? Begitu cepat tak sabar. Apa maksud Nyonya Lan? Hari ini saya sengaja datang untuk memberikan hadiah. Keluarga Wang tidak perlu ada lagi. Kamu yakin akan melindunginya? Meskipun kamu Nyonya Lan, lalu apa? Ayahku tidak harus bekerja sama denganmu. Ayah, kurasa mereka memang tidak berniat bekerja sama dengan ayah. Kita cari mitra lain saja, bukankah hasilnya sama? maksudmu? Direktur Chen, apakah Bapak berkenan bekerja sama dengan keluarga Wang saya? Musuh dari musuh kita adalah teman. Mengapa tidak kita lakukan? Direktur Chen, terima kasih. Nyonya Lan, lihat, meskipun aku tidak kerja sama dengan kalian, keluarga Wang tetap punya mitra lain. Bahkan jika kalian bersatu, tetap bisa mengalahkan grup Lan. Lan Huing, kau sudah tua. Lebih baik segera serahkan grup Lan. Masih bisa dapat keuntungan lebih. Aku memang tua, tapi jangan lupa aku punya anak laki-laki. Dia seorang penjahat. Kau masih mengharapkannya bisa mengelola grup Lan yang besar ini? Dia bisa? Bisa atau tidak? Coba saja, pasti tahu. Selamat datang di pesta hari ini. Meskipun terjadi sedikit insiden, tapi aku Lan Hui bukan orang yang mudah ditindas. Karena kalian mengincar grup Lan, maka coba saja saya umumkan Meng Huayuan secara resmi mewarisi grup Lan. Saya Lan Hui juga bukan orang yang mudah diintimidasi. Karena kalian mengincar grup Lan, maka coba saja saya umumkan Meng Huayuan secara resmi mewarisi grup Lan. Selamat Direktur Mang. Kau berani sekali, Lan Hui. Jangan kira bisa sukses instan lalu bisa melawan kami. Orang jahat tetaplah orang jahat. Tenang saja, hal pertama yang akan kulakukan adalah menghajar keluarga Wang. Besar mulut. Sekarang keluarga Wang kami dibantu Direktur Chen. Bisa sembarangan kau ganggu?
Benar. Coba tanya Direktur Chen kami, setuju atau tidak? Kau yakin mau lindungi mereka? Lancang, orang yang jalan saja goyah. Berani melawan kami? Kenapa? Takut? Kau tunggu saja. Kita pergi. Berdiri? Mau apa? Aku izinkan kalian pergi? Bagaimana? Di sini banyak orang. Masih berani berkelahi? Kalau mau pergi boleh saja. Bawa barangnya. Nih, Lan tegas ya. Memang anak Lan Hui. Mirip aku dulu. Ayah tiba-tiba berubah. Tapi keren banget. Ternyata kamu masih sama. Tak berubah. Bawa. Aku tunggu. Semuanya baru ada sedikit gangguan. Semua pesta lanjut. Aku telepon dulu. Tian Shui, kamu pulang? Aku telepon dulu. Tian Shui, kamu pulang? Kapan pulang? Tak bilang-bilang. Aku juga baru balik, mau kasih kejutan. Kali ini pulang ke Indonesia rencananya tinggal berapa lama? Kali ini bukan cuma aku yang pulang. Jingsen juga sudah kembali. Dia dapat grup LAN tawaran posisi manajer umum. Wah, bagus sekali. Oh ya, kamu sekarang ada waktu, kita ketemu yuk. Ayo janjian di restoran yang dulu sering kita kunjungi. Sampai nanti. Siapa? Kok senang banget? Sahabat baikku, Tian Shui, pulang ke Indonesia. Dia sengaja mengajakku ketemu. Mau tidak aku temani kamu pergi? Boleh. Kebetulan bisa perkenalkan kamu padanya. Tapi ada satu orang lagi. Siapa? Juga teman baikku. Liang Jingshen. Hati-hati padanya, jangan sampai dia berbuat jahat padamu. Baik, aku tahu. Ayo pergi. Oh iya, aku baru saja menjabat, posisiku masih belum stabil. Jangan buru-buru memberitahukan. Semuanya sesuai perintahmu. Jangan sampai dia berbuat jahat padamu. Baik, aku tahu. Ayo pergi. Oh iya, aku baru saja menjabat, posisiku masih belum stabil. Jangan buru-buru memberitahukan. Semuanya sesuai perintahmu. Shui Er. Syuting. Lama tidak berjumpa. Ini siapa? Aku teman syuting, Meng Huayuan. Kalau begitu, silakan duduk. Kalian duduk dulu, aku ke toilet dulu. Liang Jingshen? Dia memilih hadiah untukmu. Sebentar lagi dia datang. Memilih hadiah untukku? Iya, Liang Jingshen sangat perhatian padamu. Kamu datang saja sudah baik. Kenapa bawa orang lain? Kami tadinya bersama, jadi kami datang bersama. Kurasa pria ini tidak seperti orang baik. Jangan sampai kamu tertipu. Jangan bilang begitu. Huayuan orangnya baik. Kurasa dia hanya mengincar tubuhmu. Huayuan bukan orang seperti itu. Kami akhir-akhir ini selalu bersama. Apa? Kalian selalu bersama? Kamu jangan-jangan kamu suka padanya? Huayuan, silakan duduk. Syuting. Ini pacarmu? Kamu jangan-jangan kamu suka padanya? Huayuan, silakan duduk. Syuting. Ini pacarmu? Paman boleh tanya, apa pekerjaanmu? Saat ini aku nganggur. Nganggur. Berarti tidak ada penghasilan. Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Halo, baik. Mulai sekarang untuk proyek di bawah 10 miliar, jangan hubungi aku lagi, langsung hubungi Lucuan. Apa? 10 miliar? Kan bilang nganggur? Benar. Saya sebelumnya koma selama 7 tahun penuh. Jika bukan karena syuting, mungkin saya tak akan bisa berdiri. Ternyata semua pria tidak ada yang baik. Perkataan mereka tak boleh dipercaya. Kau bilang tak punya pekerjaan. Lalu dengan apa kau menghidupi syuting? Shui, jangan bicara seperti itu. Aku akan marah. Syuting, ini untuk kebaikanmu. Jangan sampai kau ditipu pria dari luar. Kebetulan nanti Jingshen datang. Kurasa kalian berdualah pasangan yang serasi. Jingshen tidak seperti dia. Saya kenapa? Jangan sampai kau ditipu pria dari luar. Kebetulan nanti Jingshen datang. Kurasa kalian berdualah pasangan yang serasi. Jingshen tidak seperti dia. Aku kenapa? Kamu kenapa? Kamu tak sadar. Pria brengsek? Maksudmu apa? Betul. Bagaimana bisa kamu bilang begitu tentang Huayuan? Syuting. Aku harus nasihati kamu. Jauhi pria brengsek. Bahagia selamanya. Menurutku dia sama sekali tak terlihat seperti orang baik. Shui, jangan lagi. Huayuan dan aku selalu bersama. Dia bukan orang seperti itu.
Syuting, jangan lagi kamu membelanya. Tak punya uang ya sudah, ngapain mengarang cerita? Aku mengarang cerita apa? Setiap kataku adalah jujur. Dan lagi, syuting, sama sekali tak peduli uang. Huayuan benar, bukan uang yang kuperhatikan. Yang penting dia baik padaku. Syuting, kau tahu miliaran itu berapa? Kurasa dia cuma menganggap kita anak kecil dan membohongi kita. Shue, mungkin kau tak tahu Huayuan dia. Jangan lagi bela dia. Orang yang kerja saja tak punya, mana mungkin punya miliaran. Jangan-jangan uang palsu. Aku punya atau tidak, apa urusannya denganmu? Shue, mungkin kau tak tahu dia. Jangan lagi kau bela dia. Orang tak kerja pun mana mungkin punya 10 miliar. Mungkin cuma uang di game online. Punya atau tidak, urusanmu apa? Ini demi keluarga kami, demi syuting. Kau lumpuh bertahun-tahun, pikiranmu ikutan lumpuh? Tian Shue, hentikan. Bukan seperti yang kau kira. Syuting. Orang seperti dia berkata besar seperti itu. Jelas ada masalah karakternya. Jangan sampai kau tertipu oleh topengnya. Apa yang kutipu? Sejak aku tiba di sini, kau terus bersikap kasar. Seperti apa aku ini tak ada hakmu menilai. Huayuan, jangan marah juga. Tubuhmu masih dalam pemulihan. Shue hanya ingin yang terbaik untukku, bukan? Syuting. Kau tahu posisi Jingchen sekarang apa posisinya? Dia kini telah berubah, sekarang jadi manajer umum grup LAN. Kedepannya, gajinya bisa puluhan juta setahun. Shue, sudah, jangan lanjut. Makan, makan, makan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, ambilkan aku sebotol anggur merah kualitas terbaik ya. Bukankah kamu punya banyak uang? Nanti saat membayar, jangan sampai kamu merasa sayang ya. Asalkan syuting senang, apapun bisa, uang bukan masalah. Muat barang Bukankah kamu punya banyak uang? Nanti saat membayar, jangan sampai kamu merasa sayang ya. Asalkan syuting senang, apapun bisa, uang bukan masalah. Muat barang Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Bawakan saya segelas air hangat dulu. Apa katamu? Saya minta segelas air hangat. Maaf ya, ini tempat eksklusif, tidak ada air gratis. Jangan-jangan kau lihat gaya berpakaiannya, lalu mengira dia datang ke sini cuma mau numpang makan minum gratis. Tapi memang ada orang-orang tertentu. Kalau di dompet tak ada uang, jangan meniru orang lain pamer kaya. Masa seorang lelaki sepertimu pergi makan bareng, malah mau patungan sama kami? Aku cuma tak mau minum hari ini. Tak punya uang yang ngaku saja. Orang yang cuma bisa meniru pura-pura kaya padahal merogoh kocek dalam-dalam. Jangan sok. Tian Shue, keterlaluan kau. Huayuan itu punya uang. Huayuan, jangan dipikirkan ya. Kondisimu belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau kita tak usah minum? Tak apa, asalkan kau senang, aku temani minum sedikit tak masalah. Bertahun-tahun yang lalu aku menyimpan di sini 2 botol Chateau Lafite Rothschild 1982. Ambilkan untukku. Kondisimu belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau kita tidak usah minum? Tidak apa-apa, asal kamu senang, aku temani minum sedikit tak masalah. Bertahun-tahun yang lalu aku menyimpan di sini 2 botol Chateau Lafite Rothschild 1982. Ambilkan untukku. Apa? Lafite 1982. Kamu benar-benar tidak takut berbicara seenaknya ya? Kamu tahu harga satu botol Lafite 1982 berapa? Kamu berani minta 2 botol. Huayuan, apakah ini terlalu boros? Tidak perlu. Syuting orang ini mulutnya penuh omong kosong, jangan membelanya. Dia tidak akan benar-benar memesannya. Maaf, restoran kami tidak punya Chateau Lafite tahun 1982. Kami juga tak pernah jual anggur merah ini. Tidak mungkin. Kamu nekat sekali. Di depan umum, berani berbohong yang mudah ketahuan. Huayuan, mungkin sudah terlalu lama, jadi keliru ingatan, coba yang lain saja. Syuting, inikah orang yang katamu tua dan jujur? Kupikir cuma tua, tapi tidak jujur. Tanya manajermu, dia pasti tahu. Benar, Pak. Syuting, lihat dia masih berpura-pura. Syuting, aku ingat benar, nanti saat anggurnya datang baru tahu. Kupikir cuma tua, tapi tidak jujur. Tanya manajermu, dia pasti tahu. Benar, Pak. Syuting, lihat dia masih berpura-pura. Syuting, aku tidak salah ingat, nanti saat minumannya datang akan ketahuan. Manajer kami sedang tidak di tempat hari ini, tapi sudah saya tanyakan. Benar ada tamu yang menyimpan 2 botol minuman. Sudah saya bawa. Cepat ambilkan. Benar ada. Tapi kotaknya ada kunci kode. Kamu bisa buka, nanti jangan-jangan bilang lupa kodenya. Syuting ini sudah kuduga, dia memang tidak tahu apa itu kode. Mungkin saja sengaja menguping ada orang menyimpan minuman di sini, lalu pura-pura saja. Kodenya apa ya? Aku pikir dulu. Sudah tak bisa berpura-pura lagi kan? Gembok kode seperti ini punya jutaan kombinasi. Kalau mau coba tebak, sulit sekali. Kalau dia bisa membukanya hari ini, peti ini, aku akan minum sebotol. Ini sudah terbuka.
Kalau dia bisa membukanya hari ini, peti ini, aku akan minum sebotol. Ini sudah terbuka? Maaf ya, sudah lama kodenya lupa. Xue, sekarang kotaknya terbuka. Percayalah Meng Huayuan. Sudah saya bilang, dia tidak seperti itu. Dia buka, lalu apa? Tak bisa buktikan anggur ini miliknya. Kurasa dia cuma mencuri dengar sandi dari orang lain. Huayuan sudah buktikan diri. Kenapa kau terus mendesak? Tak apa syuting, dia ingin memfitnah aku. Apapun kau katakan tak berguna. Mengingat kau sahabatnya, aku tak menuntut. Berpura-pura baik. Kau cuma karena syuting di sini, baru bicara begitu. Tunggu Jingshen datang, lihat dia mengalahkanmu. Xue, kenapa suka sekali membandingkan? Dibandingkan orang lain. Huayuan? Liang Jingshen, kau datang. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Kebetulan malam ini saya ada janji. Saya duluan ya. Kesempatan ini sudah kudapatkan untukmu. Tapi selama pria ini ada, singkirkan dia, syuting akan jadi milikmu. Baik. Kebetulan malam ini saya ada janji. Saya duluan ya. Kesempatan ini sudah kudapatkan untukmu. Tapi selama pria ini ada, singkirkan dia, syuting akan jadi milikmu. Baik. Syuting aku datang. Terima kasih, Jingshen. Silakan duduk. Syuting ini siapa? Kenapa bersamamu? Ini teman baikku, Liang Jingshen. Ini Meng Huayuan. Halo, saya Liang Jingshen, baru pulang dari studi di luar negeri. Meng Huayuan? By syuting milikku, jangan berebut denganku. Jauh-jauh darinya kalau paham. Halo, Ada apa, Huayuan? syuting temanmu ini. Sepertinya tak menyukaiku. Huayuan, ini teman baikku. Meng Huayuan ya? Entah apa kelebihanmu, bisa nempel terus sama by syuting. Jingshen, kok bisa bilang begitu? Temanmu ini. Sepertinya tak menyukaiku. Huayuan, ini teman baikku. Meng Huayuan ya? Entah apa kelebihanmu, bisa nempel terus sama by syuting. Jujur saja, aku pulang kali ini, sebenarnya untuk menikahi syuting. Apa katamu? Syuting, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Aku anggap kakak. Kak, syuting, kamu jomblo selama ini bukannya nunggu aku? Sekarang aku kembali. Dengan statusku sebagai manajer umum grup LAN, masih tak pantas untukmu? Kamu bercanda? Ada orang sungguh mengada-ada. Katakan aku mengada-ada, masih lebih baik daripada orang yang tak punya apa-apa. Tahu jas ini harganya berapa? Setahun gajimu. Jingshen, kenapa kau jadi begini? Dulu kau bukan orang seperti ini. Dulu adalah dulu. Sekarang, aku tak akan izinkan pria seperti ini mendekatimu. Kaya atau tidaknya aku bukan urusanmu. Kau dulu bukan orang seperti ini. Dulu ya dulu. Sekarang, aku tak akan mengizinkan lelaki seperti ini mendekatimu. Aku punya uang atau tidak bukan urusanmu untuk menilai. Jangan-jangan kau mau bilang, aku bahkan tak sebanding denganmu? Lihat, Richard Mille model terbaru. Dengan ini saja seumur hidupmu kau tak akan bisa menyaingiku? Jingshen, sudahlah, dia itu. Dia itu apa? Dia itu syuting. Jangan kau bela dia lagi. Orang macam dia hanya ingin mencari untung. Meng Huayuan. Aku peringatkan kau, lebih baik kau pergi jauh-jauh. Atau nanti setelah aku diterima kerja di grup LAN, kau akan menyesal. Huayuan bukan orang seperti itu. Yang kau maksud adalah grup LAN yang terkenal global itu. Wah, wawasanmu luas. Kalau tahu grup LAN, kau pasti lebih paham akibat melawanku. Justru aku penasaran akibatnya apa. Akibatnya? Akibatnya, kau akan kusiksa hingga keluarga hancur. Dan tak ada yang berani menolongmu. Aku jadi penasaran hukumannya apa kalau melawanmu. Hukumannya? Hukumannya, kau akan kusiksa sampai keluargamu hancur. Tak ada yang berani menolongmu. Aku jadi ingin membuktikan apakah ini benar. Ini pasti benar. Tapi untuk orang sepertimu, tak perlu aku turun tangan. Berarti kau memang manajer umum grup LAN. Mana mungkin palsu? Menurutku, orang sepertimu akan dipecat sebelum mulai kerja. Berdasarkan apa? Kau siapa? Orang sepertiku, gajinya puluhan juta setahun. Siapa berani memecatku? Maaf, aku yang berani. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu memecat saya. Lihatlah kamu. Mungkin gerbang grup LAN tak pernah kamu masuki. Kalau begitu, kamu pernah masuk? Masa sih?
Saya baru pulang ke sini, belum kerja mana bisa masuk. Tapi, kalau orang grup LAN tahu saya kembali, pasti jemput saya dengan meriah. Kamu benar-benar tukang mimpi. Saya baru pulang ke sini, belum kerja mana bisa masuk. Tapi, kalau orang grup LAN tahu saya kembali, pasti jemput saya dengan meriah. Kamu benar-benar tukang mimpi. Omongan saya ada buktinya. Tahukah kamu siapa yang angkat saya? Jangan-jangan kau bilang ini dari Nyonya Lan, direktur grup LAN yang langsung tunjuk sendiri? Wah, tak kusangka kau kenal nama Nyonya Lan. Wawasanmu lumayan luas. Bener, posisiku ini langsung ditunjuk oleh Nyonya Lan. Lalu tahukah kau siapa aku? Kenapa? Jangan-jangan kau ini orang penting yang tersembunyi? Bukan orang penting sih, tapi untuk menghadapimu sudah lebih dari cukup. Ini barangkali lelucon terbaik yang pernah kudengar. Hanya dengan dirimu, berani bicara besar hendak menghadapiku? Tidak boleh. Baiklah, tunjukkan kemampuanmu. Aku lihat bagaimana kau menghadapiku. Jingshen, jangan lanjutkan. Syuting, aku ingin lihat dia berhak macam apa untuk bicara seperti itu padaku. Maka sekarang aku beritahu secara resmi, kamu dipecat. By syuting, aku ingin lihat apa haknya bicara seperti itu padaku. Maka sekarang ku beritahu secara resmi, kamu dipecat. Memecatku hanya dengan omonganmu? Siapa kamu? Penunjukan oleh grup LAN bukan sesuatu yang bisa dibatalkan dengan ucapanmu. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa di grup LAN aku yang berkuasa. Kamu yang berkuasa? Grup LAN punya banyak karyawan hebat. Kau tahu? Posisi manajer umum grup LAN nilainya seberapa tinggi? Lain halnya denganmu, melamar cleaning service pun nggak ada yang mau. Liang Jingshen, jangan banyak bicara. Syuting, jangan larang aku. Kupikir orang ini cuma penipu, pura-pura di depanmu. Jangan sampai kau tertipu. Aku penipu atau bukan, kau akan segera tahu. Sedangkan kamu bahkan belum resmi menjabat. Dengan memakai nama grup LAN bertindak sombong, atasanmu tahu? Kalau tahu, kenapa? Masa mereka akan demi kamu memecat aku? Bagaimana kalau benar? Mengarut. Kepalamu rusak ya? Hanya mengatasnamakan grup LAN untuk bersikap sok berkuasa. Atasanmu tahu tidak? Kalau tahu, terus kenapa? Mungkinkah mereka mau memecat aku hanya demi kamu? Bagaimana kalau benar? Omong kosong. Otakmu rusak ya? Aku penasaran bagaimana kau bisa bertahan sampai sekarang. Kau tidak tahu harus menyelidiki identitasku dulu? Identitas apa lagi yang kau punya? Kau cuma pembual dan penipu. Patutkah aku buang waktu untuk menyelidikimu? Bahkan jika kau selidiki, kau tak akan temukan apapun. Dasar pembohong. Kalau aku mau menyelidiki, mana mungkin tidak ketahuan. Apakah Nyonya Lan tahu kau begitu sombong? Jangan-jangan kau mau mengadukan aku ke Nyonya Lan. Kau takut? Takut? Apakah Nyonya Lan akan percaya padamu? Bukan cuma gerbang saja. Biarkan kau masuk. Kau masih ingin mengadu? Aku saja belum tentu bisa masuk, tapi kau pasti tak bisa masuk. Aku tak bisa masuk. Posisiku ini diangkat langsung oleh Nyonya Lan. Aku tak akan bisa masuk. Kalau tidak percaya, telepon dan tanya Nyonya Lan. Nyonya Lan itu siapa? Orang seperti kau bisa mengganggunya? Jangan-jangan tak punya nomornya? Kau bohong. Kalau tidak percaya, telepon dan tanya Nyonya Lan. Nyonya Lan itu siapa? Orang seperti kau bisa mengganggunya? Jangan-jangan tak punya nomornya? Kau bohong. Coba saja telepon. Kenapa? Atau aku teleponkan untukmu? Nakuti siapa? Gaya berpakaianmu begini. Pantas punya nomor Nyonya Lan. Coba saja. Mungkin diangkat. Halo, Nak. Ada apa? Ibu, apakah grup itu baru saja merekrut seorang manajer umum yang baru pulang dari luar negeri? Memang ada orangnya. Kalau dihitung waktunya, seharusnya sudah pulang. Ada apa, Nak? Apakah dia bernama Liang Jingshen? Iya, namanya Liang Jingshen. Kok kamu tahu? Aku menemukan kelakuannya buruk. Atas nama grup, dia sok kuasa di luar. Masa dia seperti itu? Nak, berikan telepon padanya. Liang Jingshen? Saya. Siapa ini? Saya Lan Hui, Direktur Utama Grup LAN. Kamu bilang saja itu kamu. Kalau kamu Nyonya Lan, saya ayahnya. Bagus. Liang Jingshen, kamu akan tanggung akibat dari kata dan perbuatanmu. Kamu bilang kamu, ya kamu. Kalau kamu benar Nyonya Lan, aku ini ayahnya. Bagus. Liang Jingshen, setiap kata dan perbuatanmu akan kau tanggung akibatnya. Meng Huayuan, jangan kira dengan menelepon orang sembarangan lalu kamu bisa mengancamku. Kamu tahu siapa aku? Tahu arti manajer umum? Mengancammu, nanti kamu akan tahu. Semoga saat Nyonya Lan datang, kamu masih sesombong ini. Sudahlah Jingshen, kamu sudah datang, pergilah. Syuting, kau usir aku? Bodoh. Dia usir kau untuk lindungi kau. Jangan tak tahu terima kasih.
Aku tak tahu diri perasaanku pada syuting tulus adanya. Bisa kubuktikan pada langit dan bumi. Justru kau memaksa diri menemani syuting. Setidaknya aku tak seperti orang yang berharap sendiri, menganggap kesopanan sebagai cinta. Dengan apa kau berhak menyebutku berharap sendiri? Dengan apa kau berhak menemani syuting? Apa yang bisa kau beri padanya? Yang bisa kuberi pada syuting tak akan terbayangkan olehmu seumur hidup dan tak akan kau miliki. Menganggap sopan santun orang lain sebagai cinta yang mendalam. Berdasarkan apa kau berhak menyebutku mengada-ada? Berdasarkan apa kau berhak nempel terus di samping syuting? Apa yang bisa kau beri padanya? Yang bisa kuberi pada syuting tak akan bisa kau bayangkan seumur hidupmu. Kau juga tak akan pernah memilikinya. Besar mulut, tak takut lidahmu terkilir ya? Baik. Berani bertaruh denganku? Siap. Ingin taruhan apa? Bertaruh soal aku. Bisakah aku masuk grup LAN, mendapat posisi manajer umum? Bagaimana? Baik, kalau begitu aku bertaruh bahwa kau bahkan tak bisa memasuki pintu grup LAN. Baik. Sepakat. Katakan. Taruhannya apa? Siapa yang kalah, harus meninggalkan syuting untuk selamanya. Tak boleh muncul lagi di hadapannya. Setuju? Baiklah. Aku tak percaya Nyonya Lan akan ingkar janji serta mencopot jabatanku sebagai manajer umum. Lebih baik jangan bertaruh. Ini bukan soal taruhan. Beberapa orang hanya akan menyerah setelah gagal. Biarkan mereka tahu apa itu kenyataan. Aku ingin lihat betapa kau akan kalah nanti. Jingshen, kau tak akan menang. Diam. Syuting. Aku tak tahu rayuan maut apa yang membutakanmu hingga begini. Jingshen, kau tak akan menang. Diam. Syuting. Aku tak tahu rayuan maut apa yang membutakanmu hingga begini. Baik. Karena kalian tak percaya, aku akan menelepon agar mereka yang memberitahu apakah aku manajer umum atau bukan. Halo, saya Liang Jingshen. Saya ingin bertanya tentang lamaran saya sebagai manajer umum, kapan bisa disetujui? Liang Jingshen, maaf, pengangkatanmu sudah dibatalkan. Apa? Tidak mungkin. Kenapa dibatalkan? Atas dasar apa? Saya diangkat langsung oleh Nyonya Lan. Perintah langsung dari Direktur Meng. Katanya kelakuanmu buruk, sombong, dan sewenang-wenang memakai nama grup LAN untuk pamer tidak pantas masuk grup LAN. Tidak mungkin. Direktur Meng yang mana? Saya tidak tahu. Jauh di sana, dekat di sini. Direktur Meng Huayuan, bukannya kalian sedang bersama sekarang? Gila. Tidak. Ini mustahil. Pasti kau yang mengatur ini. Kau menyuap mereka, pasti begitu. Direktur Meng Huayuan, kalian kan sedang bersama? Gila. Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti kau yang mengatur ini. Kau menyuap mereka, pasti begitu. Aku yang menyuap mereka? Sudah kukatakan seluruh grup LAN mendengarkan aku. Siapa yang harus pergi, ia harus pergi. Omong kosong. Sejak kapan grup LAN punya Direktur Meng? Kenapa aku tidak pernah tahu sebelumnya? Semua yang dia katakan benar. Tidak. Aku tidak percaya. Syuting. Kalian malah bersekongkol menipuku. Aku tidak menipumu, kamu sendiri yang tidak percaya. Karena telepon juga sudah kamu buat, seharusnya tepati janji taruhan kan? Tidak, aku tidak kalah. Posisi manajer umumku ditunjuk langsung oleh Nyonya Lan. Jika ingin dicabut, harus Nyonya Lan sendiri yang mencabutnya. Walaupun Nyonya Lan datang sendiri, akhirnya tak akan berubah. Kau si Meng, jangan bersenang-senang dulu. Bukannya kau cuma menyuap beberapa orang mereka. Jangan kira kau bisa kuasai grup LAN. Kalau Nyonya Lan tahu, kau akan kena batunya. Aku tak percaya. Baik. Aku akan segera jemput Nyonya Lan ke sini bongkar kebohonganmu. Tak usah. Kalau Nyonya Lan tahu, kau akan kena batunya. Aku tak percaya. Baik. Aku akan segera jemput Nyonya Lan ke sini bongkar kebohonganmu. Nyonya Lan. Ibu. Kau Liang Jingshen? Ya, aku. Aku baru pulang hari ini dari luar negeri untuk bekerja. Oh ya, Nyonya Lan. Huayuan Meng ini dia sudah menyuap orang di grup LAN. Katanya mau membatalkan penunjukanku sebagai manajer umum. Dia bahkan bilang dialah yang berkuasa di grup LAN. Kamu harus memberi pelajaran padanya. Dia bilang begitu? Betul, Nyonya Lan. Dia juga bilang grup LAN adalah miliknya. Orang-orang di perusahaan memanggilnya Direktur Meng. Bukankah ini mau memaksa kamu turun tahta? Memang dia benar. Apa? Nyonya Lan bilang apa? Aku bilang, dia benar. Apa aku tidak salah dengar? Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Penampilannya begitu lusuh. Ada status apa lagi? Berani berkata begitu tentang anakku? Kamulah yang pertama. Anak? Kalian? Aku tidak salah dengar? Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Dia tampak melarat. Status apa lagi yang bisa dia miliki? Berani bicara seperti itu pada anakku? Kau yang pertama. Anak. Ini... Benar kok. Sejak awal Huayuan tidak pernah berbohong padamu.
Kamu sendiri yang menipu dirimu. Tidak mungkin. Aku tak pernah dengar Nyonya Lan punya anak. Banyak hal yang tak kau ketahui. Syuting adalah calon menantuku. Syuting ini benar. Kenapa? Fakta sudah jelas. Masih tak percaya? Kalau begitu, tadi kau mempermainkanku? Mempermainkanmu, tapi kau terus tak percaya perkataanku. Taruhannya juga kau yang ajukan. Liang Jingshen. Oh, Liang Jingshen. Rupanya kau sendiri yang jadi badut. Sekarang kau lihat sendiri keadaannya. Tepati janjimu. Tidak. Tadi kalian bilang dia adalah calon menantu. Tapi sekarang kalian sama sekali tidak bersama. Liang Jingshen. Ah, Liang Jingshen. Kaulah sendiri yang jadi badut. Sekarang situasinya sudah kau lihat. Tepati janjimu. Tidak. Tadi kalian bilang dia adalah calon menantu. Kenapa? Masih mau mengingkari janji? Mengingkari apa? Aku hanya ingin bersaing denganmu secara adil. Kenapa? Perkataanku tidak dianggap? Nyonya Lan, Anda tidak boleh pilih kasih begini. Perasaanku pada syuting tulus. Tulus? Tulus berarti memaksa dan mengganggu, tulus berarti tidak menghargai orang lain. Dulu melihat CV-mu, kupikir kau orang yang berbakat. Hari ini bertemu langsung? Tidak tahu diri. Aku... Sudah cepat pergi mengindahkan syuting, tak akan kutuntut. Kalau tidak, jangan salahkan kami tak berimu ke... Syuting... Kamu juga berpikir begitu? Jingshen, lebih baik kau pergi. Tapi aku yakin dengan bakatmu pasti akan dapatkan pasangan yang sangat baik. Kau pun mengusirku. Baik. Kalian tunggu saja. Dengan bakatmu pasti akan dapatkan pasangan yang sangat baik. Kau pun mengusirku. Baik. Kalian tunggu saja. Baiklah syuting. Jangan biarkan mereka memengaruhi perasaanmu. Hari ini aku sudah pesan kue. Nanti kalau kuenya sampai, kita cari Kiki dan yang lain. Baik. Lalu, Huayuan ini anaknya tidak pandai bicara. Tapi, di hatinya, kamu selalu ada. Selama ini tidak mudah baginya. Jadi, kalian berdua? Bibilan, aku tahu. Ibu, buat apa bilang semua ini? Mana ada yang berkata begitu tentang anak sendiri? Baik. Urusanmu sendiri, kamu yang atur. Direktur Chen, sepertinya tidak perlu aku jelaskan. Musuh dari musuh kita adalah teman. Bagaimana kalau kita bersatu? Hadapi si Meng itu. Konglomerat Lan sangat berpengaruh. Memiliki banyak koneksi. Saya takut kalau kita bertindak gegabah, keduanya bakal rugi. Tidak apa-apa, Direktur Chen. Saya punya ide. Coba katakan. Dua anak perempuan Meng Huayuan itu pasti titik lemahnya. Bagaimana kalau... Saya punya ide. Coba katakan. Dua anak perempuan Meng Huayuan itu pasti titik lemahnya. Bagaimana kalau... Halo, Xin sabar ceritakan perlahan. Begitu pulang, aku langsung menyadari Kiki tidak ada di rumah. Kakek bilang hari ini Kiki ngotot mau ke taman hiburan. Saat dia mengunci pintu, Kiki sudah menghilang. Di atas kursi ada secari kertas. Mereka minta tebusan dengan grup LAN. Baik, aku tahu. Kamu jaga diri dulu. Iya, Ayah. Siapa yang berani melakukan ini? Siapapun dia, berani-beraninya mengancam cucuku, Lan Hui, cari mati. Mau minta seluruh grup LAN? Berani sekali mereka meminta. Halo, Kau, si Meng, kau pasti sudah tahu kan? Putrimu yang berharga ada di tanganku. Liang Jingshen, berani-beraninya kau sentuh anakku. Kau pernah pikirkan akibatnya? Jangan banyak omong. Besok siang, di rumah kosong sebelah timur pinggiran kota. Siapkan kontrak pengalihan grup LAN. Jangan laporkan ke polisi. Kalau tidak, kau takkan bisa melihat putrimu lagi. Aku akan datang sendiri. Kau sebaiknya pastikan anakku tidak terluka sedikit pun. Aku akan suruh Lucuan segera ke sana. Tidak perlu, Bu. Aku akan datang sendiri untuk memberinya pelajaran. Aku akan datang sendiri. Kau sebaiknya pastikan anakku tidak terluka sedikit pun. Aku akan suruh Lucuan segera ke sana. Tidak usah, Ibu. Aku sendiri yang akan menghajarnya. Direktur Chen, orang itu, si Meng, sudah setuju untuk datang. Tapi saya khawatir. Jangan-jangan dia kelabakan. Takut apa? Kelemahan Huayuan ada di tangan kita. Jangan buru-buru. Jangan nangis lagi. Percaya tidak, matamu akan kucungkil. Kalian semua jahat. Ayah akan memukul kalian orang jahat. Kalau ayahmu tidak datang, aku akan buang kamu ke gunung untuk dimakan anjing. Ayahku pasti akan datang. Ayah yang paling hebat.
Seseorang yang anaknya sendiri tidak bisa dilindungi. Tunggu dia bawa kontrak pengalihan hak. Nanti, grup LAN akan jadi milik kita. Direktur Chen nanti by shooting. Terserah kau mau main apa. Bagaimana kalau Meng Huayuan laporkan polisi? Santai saja. Sebelum dia melihat anaknya sendiri, dia tak berani laporkan polisi. Dan lagi, aku sudah siapkan jaminan. Jadi maksudmu? Kita tunggu di sini. Tukar tawanan? Aku tugasi Wang Mingyang dan Wang Hai untuk awasi grup LAN. Jadi maksudmu? Kita tunggu di sini. Tukar tawanan? Aku tugasi Wang Mingyang dan Wang Hai untuk awasi grup LAN. Aku sendirian, keluarlah. Ayah, ayah tolong aku. Ayah, Diam, jangan nangis. ayah, Kalian cari mati. Kau memang sombong. Berani benar datang sendirian ke sini. Lawan kalian. Aku cukup sendirian. Jangan banyak omong, kontrak yang kuminta. Sudah bawa. ayah tolong aku. Kontraknya di sini. Lepaskan anakku dulu. Lepaskan dia. Kau anggap aku bodoh? Serahkan kontraknya. Atau aku tidak bisa jamin apakah anakmu ini akan tetap utuh. Ayah tolong aku. Ciki jangan takut ayah di sini. Kontrak di sini. Ambil sendiri. Ayah aku takut. Ciki jangan takut ayah di sini. Kontrak di sini. Ambil sendiri. Ayah aku takut. Ciki jangan takut. Ayah ada di sini. Meng Huayuan. Tak disangka. Hubungan ayah anak yang sangat erat. Kalian pantas mati. Tak disangka. Lan Hui benar-benar menyerahkan grup LAN. Dengan kontrak ini, kita bisa bertindak semaunya. Betul, nak. Dia Meng Huayuan dan Lan Hui sekarang di mata kita. Bukan apa-apa lagi. Bagaimana? Sebelumnya sangat perkasa kan? Sangat tinggi hati kan? Jangan-jangan kalian benar-benar mengira kalian sudah menang? Apa maksudmu? Siapa yang kamu takuti? Selama ada kontrak ini, siapa berani tidak mengakuinya? Lihat baik-baik. Apa yang tertulis di kontrak ini? Kamu. Kau berani mempermainkanku? Lihat baik-baik kalian. Apa yang tertulis di kontrak ini? Kamu. Kau berani mempermainkanku? Mempermainkanmu? Bagaimana aku mempermainkanmu? Di sini jelas tertulis namamu. Kalau bukan mempermainkanku, lalu apa? Kalian hanya menyuruhku bawa satu salinan. Kontrak pengalihan grup LAN. Tak ada yang bilang dialihkan ke siapa? Kamu. Barang ini berani-beraninya main kata dengan kami. Jingshen, jangan buang waktu dengan mereka. Tangkap dia. Grup LAN tetaplah milik kita. Hari ini kamu tak mungkin kabur. Kau terlalu sombong berkelit saja tak bisa, sudah berani berterus terang pada kami. Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Hari ini ku harus melumpuhkanmu lagi, membuatmu seumur hidup hanya bisa di kursi roda. Memang sombong. Aku berani datang hari ini, ya, aku tidak takut kalian. Apa maksudmu? Kalian pikir aku benar-benar akan sebodoh itu sampai nekat datang sendirian? Masa di sini ada orangmu? Wilayah beberapa kilometer di sekitar sini telah kuperiksa. Selain orangku, tak ada siapa-siapa. Sekepastian itu? Kalian pikir aku sebodoh itu datang sendirian? Memangnya di sini ada orangmu? Aku sudah periksa sekitar wilayah ini. Hanya anak buahku, tak ada orang lain. Sekonfiden itu? Rupanya kau belum tahu. Aku sudah surut Xiaohai untuk menempatkan orang kami di sekitar pabrik. Benar, orang kami ada di mana-mana. Jika ada gerakan mencurigakan, aku langsung tahu. Aku ingin lihat siapa bisa menyelamatkanmu. Lebih baik kau menyerah saja. Agar tak dipukuli. Sangat percaya diri? Coba hubungi dia. Masih bisa atau tidak? Jangan banyak bicara. Percuma. Kau hanya mengulur waktu. Kau benar. Aku sengaja mengulur waktu. Tapi, sekarang tak perlu lagi. Tahu, takkan ada yang datang menyelamatkan kalian. Menyerahlah. Kalau begitu, cepatlah berlutut minta ampun. Barangkali kami bisa berbaik hati. Mengampuni nyawamu yang hina. Begini saja, asal kau berlutut sekarang, panggil aku kakek. Aku hanya akan mematahkan satu kakimu. Ku tinggal nyawamu yang hina. Kalianlah yang berjiwa hina.
Begini saja, asal kau berlutut sekarang, panggil aku kakek, aku hanya akan mematahkan satu kakimu. Ku tinggal nyawamu yang hina. Pai syuting. Tidak mungkin, kapan kau datang? Manakah preman yang kujaga di luar? Beberapa preman itu, merekalah yang kau pesan. Apa maksudmu? Kemana mereka? Mereka itu sudah lama dilumpuhkan oleh orangku. Tidak mungkin. Aku membayar 500.000 untuk menyewa mereka. 500.000 untuk preman itu, kau benar-benar royal. Ciki, kau baik-baik saja? Ciki baik-baik. Ayah yang menyelamatkanku. Huayuan, bagaimana menangani mereka? Tangkap dan serahkan ke pihak berwajib. Jangan kira aku takut hanya karena kalian banyak. Menangkapku, kalian belum mampu. Dulu, aku pernah hidup di dunia hitam. Tahukah kau berapa nyawa yang telah kucabut? Maka harus lebih ditangkap. Jangan kira karena kalian banyak orang, lalu aku gentar pada kalian. Tangkap aku, kalian belum mampu. Dulu, aku juga berpengalaman. Tahukah kalian berapa nyawa yang kutanggung? Justru itu harus lebih ditangkap. Siapa yang berani mendekati? Meng Huayuan, jangan lupa, aku sudah atur keluarga Wang sebagai cadangan. Kau berani ganggu kami? Pernah pikir akibatnya? Mereka mungkin sudah tidak bisa selamat sendiri. Omong kosong, lihatlah dia orang dari siapa. Kau bicara tidak pakai otakmu. Orangku, mengapa ada masalah? Kalian tidak percaya? Meng Huayuan, omong kosongmu. Jangan sebut kami. Coba kamu tanya orang di jalan, siapa yang percaya? Kalau memang mereka percaya, Kenapa tidak datang? jujur saja, untuk berjaga-jaga, waktunya belum tepat. Kamu tidak takut mereka kabur sendiri? Anak buahku mana berani berbuat begitu? Kamu pikir seperti dirimu? Kalau begitu panggil mereka ke sini. Baik, nanti jangan sampai kamu ngompol ketakutan. Belum waktunya. Kamu tidak takut mereka kabur sendiri? Orang saya, mana mungkin berani berbuat begitu? Kamu pikir seperti kamu? Kalau begitu suruh mereka datang. Baiklah. Syuting, tolong antarkan Kiki periksa ke rumah sakit. Kamu hati-hati sendiri. Kiki, Dengar, kalau ada apa-apa dengan anak saya, siapkan peti mati kalian. Kamu suruh kami siapkan peti mati? Lebih baik siapkan untuk dirimu sendiri. Mungkin saja, saya segera suruh Wang Hai dan kawan-kawan datang dengan pasukan. Oke. Coba hubungi dia. Baik, saya hubungi sekarang. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Ini, kenapa Wang Hai tidak angkat telepon? Dia sendiri sedang dalam kesulitan. Mana ada waktu untukmu? Mungkinkah yang dia katakan benar? Direktur Chen, coba Anda juga telepon Wang Hai. Baik, akan kucoba. Tersambung. Ada apa? Berhasil. Baik, akan kucoba. Tersambung. Ada apa? Berhasil. Wang Hai, kau di mana? Kenapa tidak angkat telepon? Aku suruh orang awasi, waspada terhadap Huayuan dan mereka kalau ada gerakan lain. Cepat kemari. Kita telah tertipu. Ditipu. Meng Huayuan bawa kontrak palsu. Bawa pergi gadis kecil itu dan diselamatkan. Apa? Sial. Ini bukan salah kami. Semuanya gara-gara si Meng itu liciknya. Sekarang kami tak punya senjata. Bagaimana mau tawar-menawar dengan mereka? Tak apa, meski gadis itu sudah pergi, tapi Meng Huayuan masih di sini. Tunggu, aku segera ke sana. Lihat dia mau lari kemana. Baik, cepat ke sini. Bawa banyak orang anak buahku diam-diam disingkirkan mereka. Lihat orang yang kamu ajak, mereka tak ada gunanya. Sudahlah, prioritas kita sekarang adalah merebut grup LAN dari Meng Huayuan. Cepat bawa orang ke sini. Mengerti, aku segera ke sana. Prioritas kita sekarang adalah merebut grup LAN dari Meng Huayuan. Cepat bawa orang ke sini. Mengerti, aku segera ke sana. Dengar, bukannya kau bilang mereka sendiri susah, tak tahu malu. Tunggu mereka datang dulu. Kenapa? Kebohonganmu terbongkar. Malu, ya? Kalau teleponnya terlambat beberapa menit, nggak akan bisa ngomong kayak gini. Jangan pura-pura. Wang Hai dan kawan-kawannya sebentar lagi sampai. Masih ngotot. Percayalah padaku, hari ini aku pasti menangkap kalian semua. Menangkap kami semua? Jangan mimpi. Coba lihat dulu kondisimu sekarang. Ada orang yang sekarang saja sudah nggak bisa jaga diri. Masih berani omong besar di sini. Tapi, kalau kamu mau kabur sekarang, sudah terlambat. Ku beritahu kamu, sekarang kamu mau kabur juga nggak bisa. Tenang saja, sebelum kalian mendapat hukuman yang setimpal, aku tidak akan pergi.
berani menghukum kami? Sebelum kalian menerima hukuman yang setimpal, aku tak akan pergi. Kau berani menghukum kami? Yang lain mana? Wang Hai dan yang lainnya. Keluarga Wang disita. Apa? Apa yang terjadi? Tadi saat kau sedang menelepon Wang Hai, Lucuan dan orangnya masuk, lalu Wang Hai ditangkap. Laki-laki, hal kecil saja tak becus. Harus aku yang turun tangan. Benar kata Direktur Chen. Direktur Chen, sekarang apa yang harus kita lakukan? Rupanya kau punya rencana cadangan. Pantasan semena-mena. Dibanding kau menculik putriku, ini bukan apa-apa. Lalu kamu masih berani bicara seperti itu kepadaku? Entah aku ini sombong atau tidak, tapi nanti kalian pasti tak akan bisa lagi sombong. Masih ngotot? Aku tak sangka kamu sebodoh ini. Orang lain pasti sudah kabur. Memangnya kenapa? Meski Wang Hai dan anak buahnya sudah dilumpuhkan, terus lalu apa? Asal pengawal pribadiku sudah tiba, cukup. Apa kamu tidak berpikir, kalau aku tidak mempersiapkan segalanya dengan matang, beranikah aku datang ke sini? Apa maksudmu? Sudah lama kusuruh ibuku mengumpulkan secara diam-diam bukti kejahatanmu selama ini. Hanya saja, merapikannya butuh waktu sedikit. Tidak mungkin. Kalau tidak siap sepenuhnya, maukah aku datang? Apa maksudmu? Sudah lama aku suruh ibuku diam-diam mengumpulkan bukti kejahatanmu bertahun-tahun ini. Hanya perlu waktu untuk menyusunnya. Tidak mungkin. Direktur Chen, sepertinya dia cari alasan untuk mengulur waktu. Kau pikir aku anak 3 tahun? Gampang ditakut-takuti dengan kata-katamu? Nanti kau tak akan bicara seperti ini lagi. Benarkah yang dia katakan? Tidak mungkin. Semua yang kulakukan sempurna. Tidak mungkin bocor. Chen Yan, apakah kau pikir selama bertahun-tahun ini perbuatan kotormu tersembunyi dengan baik? Kamu, apa sebenarnya yang kau tahu? Kuberikan pepatah ini. Ingin orang tak tahu, jangan berbuat jahat. Kamu... Direktur Chen, jangan terintimidasi olehnya. Dia pasti sedang menggertakmu. Direktur Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Selama ini kita bertindak, mana ada yang tidak sempurna. Kau cukup pandai berakting. Hampir saja kau memperdayaku. Karena kalian masih belum sadar, aku tak akan buang waktu lagi. Halo Bu, sudah sampai mana? Simeng pura-pura banget ya. Hampir kau akali aku. Karena kalian masih keras kepala, maka aku tak buang waktu. Halo, Ibu, kau di mana? Halo, Ibu, kau di mana? Aku sudah kumpulkan bukti kejahatan Chen Yan. Segera sampai. Pura-pura apa lagi masih menelepon berlagak seperti sungguhan. Aku tak percaya kalian bisa temukan skandal aku, Chen Yan. Huayuan, kau tak merasa penampilanmu sekarang sangat mirip badut? Lan Huing, dulu aku pikir kau pintar. Tak kusangka kau temani anak di sini main permainan rumah-rumahan. Chen Yan, hari ini hari kematianmu. Kalau keras kepala bisa berguna, buat apa ada tinju? Begitu ya, kamu merasa yakin? Tentu saja, jujur saja. Semuanya sudah saya atur dari atas ke bawah. Masalah lama saya sudah bersih semua. Bahkan jika tidak, sudah ada kambing hitam yang menanggungnya. Ayo kita lihat. Siapa yang lebih kuat? Ayo kita lihat. Siapa yang lebih kuat? Datang lagi yang mau mati. Lan Huing, tak disangka kamu begitu perhatian pada anakmu ini sampai datang sendiri. Tak disangka kau benar-benar berani datang. Kalau saja kau menyerahkan posisi manajer umum padaku, alangkah baiknya. Aku kesini untuk mengantarmu ke alam baka. Bermain sandiwara sampai tuntas ya? Bahkan rela mempertaruhkan nyawamu sendiri? Sudah di ujung tanduk masih tak sadar. Itulah kalian. Kau dan anakmu memang satu keluarga. Bahkan cara bicara sama lucunya. Sudahlah, bunuh diri sendiri atau kubunuh? Direktur Chen, haruskah kita bunuh mereka? Ada pilihan lain? Tapi, bagaimana jika ada masalah? Takut apa? Kita banyak orang. Bunuh semua pun. Siapa yang tahu di sini? Tapi, sudahlah. Bagaimanapun hari ini, jangan lepaskan mereka. Takut apa? Kita banyak orang. Bunuh semua pun. Siapa yang tahu di sini? Tapi, sudahlah. Bagaimanapun hari ini, jangan lepaskan mereka. Chen Yan, kau kira sebelum datang, takkan aku lakukan persiapan? Di sisimu hanya ada lucuan yang membantumu, tapi sekarang dia tidak ada. Bodoh sekali, memindahkan lucuan hanya untuk menipu kalian. Apa maksudmu? Masih ada persiapan? Keluarlah semua. Halo Nyonya Lan, Nyonya Meng. Jangan kira kalian banyak lalu aku takut. Aku masih punya backing. Chen Yan, kamu pikir hubungan yang kau jaga selama ini bisa lindungimu selamanya?
Apa maksudmu? Bawa beberapa kertas usang, lalu mau takut-takuti aku? Kertas usang? Lalu kenapa kamu grogi? Aku mana ada? Apa maksudmu? Bawa beberapa kertas usang, lalu mau takut-takuti aku? Kertas usang? Lalu kenapa kamu grogi? Aku mana mungkin? Coba lihat baik-baik. Ini semua adalah bukti kejahatanmu. Penyelundupan dan penggelapan pajak, menyewa pembunuh. Bagaimana kalau barang-barang ini kuserahkan ke Badan Keadilan? Apakah koneksimu masih bisa melindungimu? Ini, Direktur Chen, apa semua ini benar? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua palsu buatannya dia. Semua bohong. Palsu? Baik. Kalau begitu sekarang akan kupanggil pers. Biarkan mereka yang menilai. Ini, Direktur Chen, bukankah dulu Anda bilang ini pasti aman? Kok masih bisa ketahuan? Direktur Chen, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kurasa dia cuma menggertak kita. Benar, semua ini palsu. Dia cuma menakuti kita agar kita keluar jurusnya. Anda jangan terbujuk oleh mereka. Chen Yan, awalnya kukira Anda ini orang pintar. Sekarang malah mengucapkan kata-kata bodoh begini. Hal yang Anda lakukan sendiri masih tak ingat? Perlu saya ingatkan? Chen Yan, awalnya kukira kau orang pintar. Kini malah bilang kata bodoh ini. Perbuatanmu sendiri, kau sendiri tak tahu. Perlu kuingatkan? Sudah, jangan coba-coba menakutiku. Menakutiku, cara kerjaku tak akan seperti ibuku yang selalu toleran padamu. Kalau aku bertindak, akan kutuntaskannya. Berani kau kalau hal-hal ini terbongkar. Gruplan kalian juga akan terkena imbas. Saham akan anjlok setidaknya separuh. Lalu bagaimana? Apakah kau tak peduli sama sekali? Selama bertahun-tahun koma ini aku memang tak punya apa-apa. Sekarang memiliki semua ini, aku malah merasa tak nyaman. Tidakkah kau takut kehilangan semua yang kau miliki sekarang, asal bisa menyingkirkan kalian? Aku sanggup bayar harga ini. Sebaiknya kalian pikirkan bagaimana menghabiskan sisa hidup di ruang gelap. Ini, Direktur Chen, kita harus bagaimana sekarang? Apa kita akan bermasalah? Kau mau apa? Aku sudah bekerja dengan Direktur Chen bertahun-tahun. Tidak akan ada masalah. Selama Direktur Chen masih ada, kita masih punya kesempatan. Direktur Chen, sekarang kita harus bagaimana? Apa kita akan bermasalah? Kau mau apa? Aku sudah bekerja dengan Direktur Chen bertahun-tahun. Tidak akan ada masalah. Selama Direktur Chen masih ada, kita masih punya kesempatan. Kesempatan, jangan mimpi di siang bolong. Hari ini adalah hari kematian kalian. Masih melakukan perlawanan terakhir. Meskipun kalah, bukan kalah oleh mereka, tapi kalah karena salah memilih orang. Benar, meski aku mati, aku tak akan biarkan kalian hidup tenang. Liang Jingshen, memang aku tidak salah menilai. Kita harus berjuang mati-matian melawan mereka. Jangan buang waktu lagi. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Akhirnya penjahat ini dihukum. Betul, Bu. Akhirnya tak ada yang bising di telinga. Waiyuan, perusahaan ini kuberikan padamu. Baiklah, Bu. Masalah grup kita bicarakan nanti. Dan syuting gadis yang baik. Kamu pulang nanti, harus perlakukan dia dengan baik. Baik, mengerti, Bu. Aku belum tahu bagaimana pikiran syuting. Benar, pulang nanti harus minta maaf dengan sungguh-sungguh. Baik, pergi. Pulang dulu. Pulang. Aku masih harus melihat dengan baik dua cucu perempuanku itu. Benar, pulang nanti harus minta maaf dengan sungguh-sungguh. Baik, pergi. Pulang dulu. Pulang. Aku masih harus melihat dengan baik dua cucu perempuanku itu. Ciki, bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit? Ciki tidak sakit. Bagian mana yang sakit? Ciki tidak takut lagi. Ciki paling berani dan hebat. Ciki, nantinya nenek akan main bersamamu setiap hari. Setuju? Ya. Xin, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bersusah payah merawat Huayuan. Nenek, merawat ayah sebenarnya kewajibanku. Hanya, selama ayah koma ini membuatmu khawatir. Tidak apa-apa. Hari ini, jarang kita sekeluarga berkumpul. Xin, cepat buka kuenya. Ayo. Cantik sekali ingin makan. Shooting. Hai. Huayuan memang tidak pandai bicara. Tapi apa yang dia rasakan untukmu selalu ada. Selama ini, hidupnya juga tak mudah. Nyonya Lan, aku tahu. Bu, untuk apa bicara begitu? Mana ada ibu yang membicarakan anak sendiri seperti ini? Baik, urusan kalian yang atur. Bagaimana kalau kita makan kue dulu? Kiki sudah tidak sabar. Baik, ayo makan kue. Urusan kalian, kamu yang atur saja. Kalau gitu, kita makan kue dulu ya. Kiki sudah tidak sabar. Bagus. Ayo makan kue. Kiki mau potongan yang besar. Ciki, sebelum makan kue, harus berharap dulu. Pasti terkabul. Benarkah? Tentu saja benar. Ciki, coba kamu ucapkan keinginan.
Aku ingin tante syuting jadi ibuku. Ciki, jangan main-main. Keinginan diucapkan tak akan terkabul. Ciki tidak main-main. Kiki tidak mengatakannya. Bagaimana Bibi syuting bisa tahu? Aku akan meminta Bibi syuting menjadi ibuku. Kiki serius, Bibi syuting, kamu jadilah ibu kami. Boleh? Syuting lihat, anak-anak sudah bilang begitu. Kamu setujulah. Huayuan. Syuting, aku tahu aku bersalah padamu, tapi aku janji, kedepannya pasti akan baik padamu. Tak akan tinggalkanmu lagi. Jika kamu mau, Aku mau. Aku mau. syuting, aku tahu aku bersalah padamu, tapi aku janji, kedepannya pasti akan baik padamu. Tak akan tinggalkanmu lagi. Kalau kau mau, Ya, aku mau. Aku mau. Hebat, aku punya ibu. Ya Kiki, kita punya ibu. syuting. Terima kasih. Bodoh, untuk apa kau berterima kasih? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menantimu. Hari ini sungguh hari yang luar biasa. Ayo, 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 makan kue, makan kue. Baik, Tante Lan. Kenapa masih panggil tante? Ya. Shooting. Kalau Huayuan nanti berani nakal padamu, kabari aku, akan kuhajar dia. Ma, apa aku bukan anak kandungmu? Baik, baik, baik. Terserah kalian, terserah kalian. Huayuan, kau juga buat permohonan. Semoga keluarga kita bisa selalu bersama, takkan pisah. Takkan berpisah. Kita akan selalu bersama. Tak berpisah, tak berpisah. Siapa? Ayo kita makan. Baik. Ayo, Kiki kasih ibu. Ibu makan kue ini enak sekali. Kue dari Kiki paling manis.